Seorang pria menyewa seluruh gunung untuk beternak 30 ekor babi, lalu melupakannya begitu saja. 5 tahun kemudian, ia kembali ke gunung itu dan membeku melihat pemandangan yang terhampar di depan matanya. Saat ini, aku menatap kedua tanganku. Telapak tangan yang mengeras karena kapalan adalah jejak dari 5 tahun kerja keras yang telah aku curahkan di kota. Namun, jika aku membalik tanganku dan membersihkan debu kota, di antara garis-garis telapak tangan yang dalam, masih tersisa aroma tanah Gunung Awan, Gunung Awan. Nama yang asing sekaligus akrab itu adalah mimpiku, kuburanku, dan pada akhirnya, tempat yang menyelamatkan hidupku. Tepat 5 tahun yang lalu, aku adalah seorang pemuda desa berusia 25 tahun yang penuh semangat. Aku memiliki tenaga sekuat kerbau, tetapi tidak pernah bisa lepas dari kemiskinan yang memuakkan. Kampung halamanku adalah sebuah desa terpencil di kaki gunung di daerah Garut, Jawa Barat. Sebuah tempat di mana sepanjang tahun tidak ada yang bisa dilakukan selain membungkuk di sawah, dengan wajah menatap tanah dan punggung terpanggang langit. Orang tuaku yang bekerja seumur hidup hanya mampu menyediakan makan 3 kali sehari dan menyekolahkanku ke universitas biasa-biasa saja. Ayah yang punggungnya telah melengkung karena mencangkul, dan ibu yang matanya tak pernah kering dari air mata karena asap tungku kayu bakar, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan mewariskan kemiskinan ini. Aku harus mengubah takdirku. Di desa kami, ada sebuah gunung terlantar bernama Gunung Awan. Orang-orang menyebutnya Gunung Keramat. Tetapi pada saat yang sama, mereka menjauhinya karena dianggap sebagai tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas dan ular berbisa. Tanahnya tandus, lebih banyak batu daripada tanah, dan hanya ditumbuhi semak belukar serta pohon berduri. Orang-orang desa menggelengkan kepala, berkata, hanya orang gila yang mau tinggal di sana. Dan akulah orang gila itu. Ide yang melintas di kepalaku saat itu adalah sesuatu yang membuat semua orang menudingku gila. Bertani di tanah tandus ini tidak mungkin. Sebaliknya, aku akan beternak babi, bukan peternakan pabrikan yang bau, melainkan dengan memasang pagar raksasa di lereng gunung dan membiarkan babi hitam lokal berkeliaran secara alami. Aku membaca buku dan mencari referensi. Aku menemukan bahwa babi hitam lokal kami memang lambat pertumbuhannya, tetapi jika mereka berlari bebas di gunung, menggali tanah untuk mencari makan, dagingnya akan menjadi luar biasa kenyal dan lezat, sehingga harganya akan sangat berbeda. Aku menyampaikan rencana ini kepada orang tuaku. Ayah, yang sedang menghisap dalam-dalam rokok kreteknya, terbatuk hebat setelah mendengar kata-kataku dan mengembuskan asap. Kamu sudah gila, Budi. Dari mana kita punya uang untuk dibuang ke gunung? Harga 30 induk babi, biaya pakannya, biaya untuk memasang pagar, mau dapat dari mana? Ibu hanya menangis. Nak, biarpun miskin, yang penting kita sekeluarga bisa hidup bersama. Kalau sampai gagal, kita sekeluarga bisa jadi gelandangan. Aku berlutut di tengah rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bersujud di hadapan orang tuaku. Dengan suara serak, aku berkata, Bapak, Ibu, tolong berikan sertifikat rumah ini kepada saya. Biarkan saya menggadaikannya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Saya tidak tahan lagi melihat Bapak dan Ibu membungkuk di sawah sampai tua. Beri saya satu kesempatan ini. Jika berhasil, hidup keluarga kita akan berubah. Jika gagal, semua utang itu akan saya tanggung sendiri. Saya akan bekerja seperti kerbau seumur hidup untuk melunasinya. Saya janji Bapak dan Ibu tidak akan menanggung akibatnya. Ayah menatapku lama, lalu menghisap dalam-dalam rokoknya sekali lagi sebelum masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Kemudian, ia keluar dan melemparkan sertifikat rumah yang sudah kusam itu ke atas meja. Ini nyawa Bapak dan Ibumu, seluruh harta keluarga kita. Bawa sana. Kalau terlahir sebagai laki-laki, hiduplah dengan kepala tegak. Tanganku gemetar saat menerima sertifikat itu. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah darah, keringat, dan seluruh hidup orang tuaku. Aku berlari seperti orang gila, meminjam uang receh dari kerabat, mengumpulkan setiap rupiah yang bisa kudapatkan. Akhirnya, aku berhasil menyewa Gunung Awan selama 5 tahun dan membeli 30 ekor induk babi hitam lokal. Setiap ekornya, dengan pinggul dan perut yang padat, seolah menjanjikan masa depan yang sejahtera. Pada hari aku menggiring 30 ekor babi itu ke gunung, seluruh warga desa keluar untuk menonton.
Mereka tidak mengejek, tetapi mata mereka penuh dengan rasa kasihan. Anak itu pasti akan bangkrut. Pak Kepala Desa menepuk pundakku. Anak muda, jiran sudah dimulai, selesaikan sampai tuntas, tapi hati-hati, Gunung Awan bukan tempat yang ramah. Aku berterima kasih kepada Pak Kades dan memulai perjuanganku seorang diri. Aku menebang pohon sendirian, menarik kawat untuk memagari seluruh lereng bukit yang luas. Dengan bambu dan jerami, aku membangun kandang seadanya yang hanya cukup untuk berlindung dari hujan dan angin. Aku menggali kolam kecil dan mengalirkan air dari sungai gunung. Tenagaku terkuras habis oleh kerja keras. Pada malam-malam yang sangat melelahkan, aku kadang tertidur di tanah di samping babi-babiku. Aku tinggal di gunung. Setiap hari aku memanggul karung-karung pakan jagung dan ubi ke atas gunung, lalu melepaskan mereka. 30 induk babi itu seolah baru bebas dari penjara. Mereka berlari, menggali tanah, saling menggesekkan badan, dan mencari akar pohon untuk dimakan. Melihat mereka bermain dengan penuh semangat, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku percaya pilihanku benar, aku percaya gunung terlantar ini tidak akan mengkhianati kerja kerasku. Aku telah mempertaruhkan nyawa keluargaku di sini, pada 30 ekor induk babi ini. Aku tidak boleh gagal. Hari-hari pertama di gunung adalah perjuangan hidup dan mati. Beberapa babi yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mencoba mendobrak pagar untuk kembali. Pada malam hari, lolongan binatang buas menggema, membuat babi-babi ketakutan dan berkumpul gemetar di sudut. Aku berjaga semalaman dengan obor untuk melindungi mereka. Musang atau luwak memang menakutkan, tetapi yang paling kutakutkan adalah pencuri. Seluruh hartaku, seluruh milik keluargaku, ada di sini, namun, babi-babi itu segera terbiasa. Meskipun jinak, begitu dilepaskan ke alam, naluri liar mereka terbangun. Mereka menjadi jauh lebih lincah, kulit mereka mengeras, dan bulu mereka menjadi kaku. Di antara 30 ekor itu, ada satu yang sangat istimewa. Dia bukan yang terbesar, tetapi yang paling cerdas. Saat dilepaskan, dia yang pertama kali berlari menjelajahi sekitar. Saat dipanggil untuk makan, dia yang pertama kali datang. Dia tahu cara menembus semak berduri yang ditakuti babi lain untuk menemukan ubi liar atau biji-bijian paling lezat. Bahkan, terkadang dia menyenggol babi lain yang malas untuk memberi tempat bagi induk babi yang lebih lemah agar bisa makan. Aku sangat menyukainya. Tepat di tengah dahinya, ada pusaran rambut yang sangat indah. Untuk menandainya, aku membuat torehan sangat kecil di ujung telinga kanannya dengan gunting. Dia hanya menjerit sekali, lalu kembali sibuk menggali tanah. Aku tertawa dan menepuk pantatnya yang bulat. Kamu akan menjadi pemimpin kawanan ini. Induk terkuat yang akan melahirkan banyak anak. Namamu adalah Ratu. Ratu Gunung Awan. Sejak saat itu, aku memanggilnya Ratu. Anehnya, dia seolah mengerti. Setiap kali aku memanggil, Ratu, ayo makan. Dia pasti akan menjawab dengan suara kruk-kruk, dan menjadi yang pertama berlari. Untuk membiasakan mereka, setiap kali memberi camilan bukan makanan utama aku memukul-mukul panci kaleng tua dengan sendok sayur. Suara teng, teng, menggema di seluruh lembah. Dimanapun mereka sedang menggali, begitu mendengar suara itu, babi-babi itu akan berlari dengan ekor bergoyang dan berkumpul di sekitar palungan panjang yang kubuat dari batang pohon. Ratu selalu makan bagiannya dengan tenang, dan tidak ada babi lain yang berani merebut makanannya. Dia seperti seorang ratu, seorang jenderal sejati. Melihatnya, aku merasakan harapanku tumbuh semakin besar. Begitulah hari demi hari, aku merawat mereka seolah-olah aku adalah seorang ayah yang mengasuh 30 wanita hamil. Aku berbicara kepada mereka, menceritakan mimpiku. Nanti kalau kalian melahirkan anak, aku akan dapat banyak uang. Aku akan membangun rumah baru untuk orang tuaku. Dan aku akan menikah. Menikah. Aku punya seorang tunangan, namanya Dewi, seorang guru TK di desa sebelah, gadis paling baik dan cantik di seluruh daerah itu. Saat aku memutuskan untuk pergi ke gunung, dialah satu-satunya orang yang tidak melarangku. Dia hanya memegang tanganku dan berkata, apapun yang Mas lakukan, aku percaya. Tapi jaga kesehatan. Ya. Aku akan menunggu. Setiap akhir pekan,
Dewi mengayuh sepedanya, bersimbah peluh, membawakanku nasi liwet atau ikan asin. Dia sangat sedih melihat penampilanku yang kurus kering dan legam terbakar matahari. Mas Budi, bagaimana kalau berhenti saja dan turun? Kita hidup dari bertani saja. Biar miskin, hati kita tenang. Kan? Aku memeluknya dan menghirup dalam-dalam aroma sabun yang lembut dari rambutnya. Sebentar lagi, Dewi. Lihat mereka. Aku menunjuk ke arah kawanan babi. Perut mereka sudah sebesar itu. Beberapa bulan lagi anak-anak pertama akan lahir. Aku sudah menghitung, kalau 1 ekor melahirkan 10 saja, berarti ada 300 ekor. Cukup dipelihara 6 bulan lalu dijual. Daging babi yang dipelihara alami seperti ini pasti akan dicari orang kota. Nanti kalau sudah dapat uang, Mas akan menjemputmu. Dewi menyandarkan kepalanya di bahuku. Di kejauhan, senja mewarnai gunung awan dengan cahaya keunguan. Suara dengkur babi, suara serangga malam, pemandangan itu terasa begitu damai. Masa depanku terasa begitu cerah, seolah bisa kugapai dengan tangan ini. Aku tersenyum melihat ratu yang sedang menikmati mandi lumpur. Kau dan aku, kita akan segera sukses, ratu. Aku menghitung hari menantikan kelahiran anak babi pertama. Mimpi untuk membalikan nasib, mimpi akan keluarga bahagia bersama Dewi, semuanya sudah di depan mata. Aku pikir, langit tidak mungkin mengabaikan orang yang telah mencurahkan segalanya seperti ini. Tapi aku salah. Langit terkadang memberi cobaan dengan cara yang tidak pernah bisa diduga manusia, dan cobaan yang menimpaku lebih berat dari gunung awan itu sendiri. Saat itu adalah suatu sore di akhir musim kemarau. Langit cerah laksana lukisan, dan sinar matahari keemasan yang hangat menyinari padang rumput kering. Aku baru saja selesai merebus sepanci besar jagung yang harum dan hendak memukul panci untuk memanggil babi-babi. Para induk babi, termasuk ratu, perutnya sudah buncit dan akan segera melahirkan. Sambil berhitung dalam hati, aku tersenyum membayangkan jika persalinan ini lancar, Lebaran tahun ini akan menjadi hari raya terbaik dalam hidupku. Aku bahkan bersenandung kecil. Tiba-tiba, ponsel lipat tuaku berdering. Sinyal di gunung ini sangat lemah, jadi aku harus berlari ke atas batu tertinggi, tempat aku biasa menelepon Dewi. Setelah mengangkat ponsel tinggi-tinggi, akhirnya sinyal tertangkap. Ibu, jantungku berdebar kencang. Ibu bukan orang yang akan menelepon jam segini, karena sayang pulsa. Halo Bu? Dari seberang, bukan jawaban yang biasa ku dengar, melainkan isak tangis. Suara tangisan ibu. Tangisan itu merobek keheningan sore yang damai. Budi, nak, cepat. Cepat pulang. Bapakmu. Bapakmu. Suaranya tercekat. Aku berteriak ke ponsel, Bapak kenapa? Tolong bicara yang jelas. Bu. Bapak kenapa? Bapakmu jatuh dari perancah di proyek bangunan di kota. Dibawa ke rumah sakit, kondisinya kritis sekali. Kata dokter, dia dalam bahaya. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke batu dan pecah berkeping-keping, tapi aku tidak peduli. Jatuh dari perancah. Kritis. 2 kata itu menghantam kepalaku seperti palu raksasa. Bapakku. Orang yang seumur hidupnya hanya menderita. Setelah aku pergi membawa sertifikat rumah, Bapak diam-diam ikut rombongan pekerja bangunan ke kota untuk menjadi kuli, katanya untuk meringankan bebanku. Beliau ingin membantu membayar bunga bank, khawatir aku tidak akan sanggup sendirian. Aku berlari. Aku berlari menuruni gunung seperti orang gila. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kakiku tersandung batu, lututku robek dan berdarah, tapi aku tidak merasakan sakit. Di kepalaku hanya ada bayangan Bapak. Bapak yang jatuh dari ketinggian. Di mana dan dalam kondisi seperti apa beliau sekarang terbaring? Sesampainya di rumah itu kosong. Ibu sudah pergi ke kota dengan ambulans. Aku tergesa-gesa mengemasi beberapa potong pakaian, mengambil sisa uang tunai yang tersimpan di dalam karung beras, dan naik bus malam. Malam itu terasa sangat panjang. Aku duduk meringkuk di kursi paling belakang bus. Bau solar, keringat orang, dan asap rokok membuatku mual, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Hanya ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa takut setengah mati. Takut kehilangan Bapak. Menjelang subuh, aku tiba di rumah sakit. Bau antiseptik yang khas menusuk hidung.
Ibu terduduk lesu di koridor ruang gawat darurat. Rambutnya acak-acakan, kedua matanya bengkak. Begitu melihatku, ibu terhuyung-huyung berlari memelukku sambil meraung-raung. "Budi, bapakmu." Saat itu, pintu UGD terbuka. Seorang dokter yang tampak lelah melepas maskernya. "Keluarga pasien?" Aku dan ibu berlari menghampirinya. Dokter itu menatap kami dan menggelengkan kepala. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Pasien mengalami cedera tulang belakang yang sangat parah. Saraf tulang belakangnya rusak, beberapa tulang rusuknya patah, dan ada pendarahan organ dalam. Masa kritisnya sudah lewat. Tapi apa, Dok? Tolong selamatkan bapak saya." Aku berlutut di sana dan memohon. Harus segera dioperasi. "Beberapa kali," kata dokter itu dengan suara tanpa emosi, "biayanya akan sangat besar. Saya beritahu di awal. Setidaknya siapkan ratusan juta, dan tingkat keberhasilan operasinya pun hanya 50%. Kalaupun berhasil, itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya." "Maksudnya menyelamatkan nyawa apa, Dok?" tanya ibu dengan suara gemetar. "Artinya, kemungkinan besar beliau akan lumpuh total dari leher ke bawah. Dunia seakan runtuh. Ratusan juta, lumpuh total. Aku sudah terjerat utang karena 30 ekor babi itu. Babi-babi yang bahkan belum melahirkan anak pertamanya, harapan yang belum terwujud. Kalaupun dijual sekarang, paling hanya laku beberapa juta, tidak cukup bahkan untuk membayar bunga bank." Ibu pingsan di tempat. Aku menopang tubuhnya, pikiranku kosong, mimpi di gunung awan, suara ratu, senyum Dewi, semuanya hancur menjadi abu dalam semalam. Yang ada di hadapanku bukan lagi mimpi untuk membalikkan nasib, melainkan jurang tanpa dasar. Di satu sisi ada gunung yang berisi harapanku, di sisi lain ada nyawa bapak, dan aku tidak punya pilihan. Begitu dokter selesai bicara, ibu langsung pingsan di koridor. Aku terkejut dan mengguncang tubuhnya. "Ibu. Sadar, Bu." Para perawat yang lewat bergegas membantu memindahkan ibu ke ranjang darurat di sebelahnya. Aku berdiri seperti patung di antara dua pintu hidup dan mati. Di satu sisi, bapak yang bernapas dengan susah payah. Di sisi lain, ibu yang baru saja pingsan. Ratusan juta. Lumpuh total. Angka itu bukan lagi sekadar uang. Itu adalah sesuatu yang melampaui imajinasiku. Itu menjadi gunung lain yang lebih besar dan lebih berat dari gunung awan, yang menindihku. Utang bank, utang pada kerabat, bunga yang harus dibayar setiap bulan sudah mencekikku. 30 ekor harapanku. 30 ekor induk babi itu. Sekarang terasa seperti lelucon bodoh. Masa depan yang belum berbentuk. Kalaupun dijual murah sekarang, hasilnya hanya seperti sejumput garam untuk menutupi lubang dalam yang dimasuki bapak. Aku terduduk di lantai rumah sakit. Bau antiseptik yang dinginnya lantai marmer meresap ke dalam kulitku dan membekukan hatiku. Sekarang harus bagaimana? Dari mana dapat uang? Aku menatap kedua tanganku yang kapalan. Dengan tangan ini aku menebang pohon, memasang pagar, dan mengangkut ratusan karung pakan. Tapi sekarang, tangan ini tidak bisa menghasilkan ratusan juta. Aku merasa diriku tidak berguna, seorang anak durhaka. Karena mimpiku yang muluk-muluk, karena aku ingin mengubah nasib, bapak sampai harus pergi ke kota untuk melakukan pekerjaan berbahaya itu dan mengalami nasib seperti ini. Seharusnya bapak ada di rumah, miskin tapi aman. Semua ini salahku, semuanya. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Tidak. Aku tidak boleh hancur. Bapak sedang menunggu. Sekalipun hanya ada satu harapan yang samar, sekalipun dokter berkata hanya untuk menyelamatkan nyawanya, aku harus melakukannya. Bapak telah memberiku nyawa ini, sekarang giliranku untuk menjaga nyawanya. Mimpi gunung awan, mimpi menjadi raja babi, semua sudah berakhir. Tidak penting lagi. Saat ini, tidak ada yang lebih penting dari napas bapak. Aku mengeluarkan ponselku yang layarnya retak. Untungnya masih bisa menyala. Aku menelepon Dewi. Dari seberang terdengar suara Dewi yang jernih dan cemas. "Mas, dari tadi sore aku telepon terus, nggak diangkat. Ada apa?" Aku sudah dengar dari orang-orang. Suaraku benar-benar serak. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis. "Dewi, Bapak. Kondisinya parah sekali. Dokter bilang butuh biaya ratusan juta." Dewi terdiam sejenak.
Aku bisa mendengar ia menarik napas dalam-dalam. Mas sekarang di mana? Rumah sakit mana? Kirim alamatnya. Aku ke sana sekarang juga. Malam itu, Dewi datang ke rumah sakit dengan taksi. Melihatnya berdiri di hadapanku dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, hatiku hancur. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan sebuah tas kain kecil kepadaku. Cuma ada segini, aku sudah cairkan tabunganku. Uang yang kita kumpulkan untuk menikah, ada 150 juta, Mas. Pakai ini untuk pengobatan Bapak. Aku melihat uang di dalam tas itu. 150 juta. Uang yang ia kumpulkan seumur hidupnya, uang yang berisi mimpi pernikahannya. Aku menolak tangannya sambil menggeleng. Tidak, Dewi. Aku tidak bisa menerima uangmu. Simpan saja. Mas bicara apa? Dewi mulai menangis. Uang Mas itu uangku. Uangku itu uang Mas. Kita kan mau menikah. Bapak itu bapakku juga. Kalau Mas nggak terima, berarti Mas nggak menganggapku. Aku memeluk Dewi. Air mata mengalir di pipiku. Di saat tergelap dan paling putus asa dalam hidupku, dia ada di sisiku. Tapi aku tahu, uang ini hanyalah setetes air di lautan. Seorang perawat menghampiri dan menepuk pundakku. Bapak Wali, sudah diputuskan? Kami harus menyiapkan ruang operasi, tapi harus ada uang jaminan dulu, pasien tidak bisa menunggu lama. Iya. Iya? Operasi saja. Beri saya waktu sebentar. Saya harus ke kampung. Aku menoleh ke arah ibu. Ibu yang baru siuman duduk dengan tatapan kosong. Ibu harus di sini. Temani Bapak. Saya akan pulang ke kampung. Sekarang juga. Mau apa ke sana? Tanya ibu bingung. Aku berkata dengan suara tegas dan kaku. Mau menjual. Saya akan jual semuanya. Babi-babi itu. Berapapun harganya, tidak peduli. Malam ini juga akan saya jual semua. Saya akan jual apa yang ada dan langsung kembali membawa uang. Aku tahu, jika menjualnya sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Aku akan membuang semua usaha, keringat, dan air mataku. Tapi tidak ada jalan lain, antara mimpi dan bakti, aku harus memilih bakti. Aku berkata pada Dewi, tolong temani ibu di sini, aku akan segera kembali, sampaikan pada dokter untuk menyiapkan operasinya. Paling lambat besok pagi, aku akan membawa uangnya. Setelah mengatakan itu, aku tidak berani menatap mata Dewi lagi. Aku berbalik, berlari ke terminal, dan naik bus malam terakhir menuju kampung halamanku. Aku harus berpacu dengan waktu. Aku harus berlomba dengan maut untuk menyelamatkan nyawa Bapak. Gunung Awan, maafkan aku. Mimpiku, aku merelakanmu. Duduk di bus terakhir menuju kampung, hatiku terasa terbakar. Bus melaju pelan menaiki tanjakan. Setiap kali bus berhenti, rasanya seperti ada yang mengoyak isi perutku. Aku ingin sekali melompat dan berlari. Bapak terbaring di sana. Setiap detik sangat berharga. Sebelum fajar menyingsing, aku tiba di gerbang desa. Tanpa pulang ke rumah, aku langsung berlari ke gunung. Sebelum terang, aku harus membangunkan jagal di desa. Berapapun harganya, aku harus memohon agar dia mau mengambil semuanya. Aku sudah siap kehilangan segalanya. Aku berlari seperti orang gila di jalan menanjak menuju Gunung Awan. Jalan yang biasanya ku tempuh dalam 30 menit, hari ini terasa tak berujung. Napasku tersengal-sengal, tenggorokanku kering, tapi aku tidak bisa berhenti. Tepat saat aku tiba di kaki gunung, ponsel di sakuku berdering lagi. Nomor Dewi. Jantungku mencelos. Aku takut itu berita buruk. Halo Dewi? Mas. Suara Dewi terdengar panik dan terisak. Sekarang di mana? Harus cepat ke sini, Mas. Bapak tiba-tiba mengalami pendarahan dalam lagi. Kondisinya buruk sekali, kata dokter tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Harus masuk ruang operasi sekarang juga. Wali harus datang untuk tanda tangan surat persetujuan dan bayar sekarang juga. Satu bilah pisau lagi menusuk jantungku. Tidak bisa menunggu lagi, sekarang juga. Aku menatap puncak gunung yang samar terlihat di tengah kabut pagi. Aku tidak punya waktu lagi. Aku tidak bisa mencari jagal, tidak bisa menawar, tidak bisa melakukan apa-apa. Aku harus kembali ke kota sekarang juga. Tapi, babi-babiku,
30 induk babi yang sedang hamil. Hartaku. Kalau kutinggalkan di sini, siapa yang akan memberi makan? Mereka akan mati kelaparan. Aku menggertakkan gigi. Aku tidak bisa kembali, tapi juga tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Aku berlari gila-gilaan ke atas, ke kandang. Fajar baru saja menyingsing, embun malam masih menempel di dedaunan. Mendengar langkah kakiku, babi-babi yang terbaring lesu mulai mendengkur gembira. Mungkin mereka pikir aku membawa sarapan. Mereka mengerumuni pintu, menggesekkan hidung mereka ke pagar. Ratu juga ada di sana. Dengan perutnya yang buncit, ia menatapku. Matanya yang cerdas seolah bertanya, "Kenapa kemarin tidak memberi makan?" Air mataku tumpah. Aku berlari ke gudang, tempat aku menyimpan persediaan makanan untuk sebulan, puluhan karung jagung, ubi, dan pakan. "Maafkan aku, anak-anak, maaf. Aku tidak punya waktu untuk berpikir lagi." Aku terpojok. Aku memanggul karung pakan satu persatu, merobek mulut karung, dan menuangkannya ke palungan raksasa yang terbuat dari batang pohon. Semua pakan yang kusimpan, jagung, ubi, semuanya kutuangkan, gunungan pakan meluap keluar dari palungan. "Makan. Makan semuanya. Ini makanan terakhir yang bisa kuberikan pada kalian. Makan sepuasnya." Aku berteriak seperti orang gila. Babi-babi itu, melihat gunungan makanan, bersorak dan saling mendorong, berebut untuk makan. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah perjamuan perpisahan. Melihat mereka makan, hatiku terasa hancur. Ini adalah mimpiku, keringat dan darahku, seluruh masa depanku. Sekarang aku harus meninggalkannya. Aku tidak bisa menunda sedetik pun. Aku berlari ke pintu keluar. Pintu yang kubuat dari kawat cukup kuat, tapi aku khawatir binatang buas atau pencuri bisa merusaknya. Aku melihat gulungan kawat berduri yang kusisakan untuk memperbaiki pagar. Aku mengambilnya. Aku membanting pintu hingga tertutup. Lalu aku mulai melilitkannya. Dengan sekuat tenaga, aku melilitkan kawat berduri itu ke pintu dan tiang-tiangnya. Aku mengencangkannya. Dengan tang, aku memelintir setiap simpulnya. Mengikat, memelintir, mengencangkan, sampai darah mengucur dari kedua tanganku. Duri kawat menancap di kulitku. Tapi tidak terasa sakit. Aku hanya berharap pintu ini tidak akan pernah terbuka. Aku telah mengubah kandang babi menjadi penjara, Ratu. Aku memanggil namanya untuk terakhir kali. Dia mengangkat kepala dari tumpukan pakan. Hidungnya penuh dengan tepung jagung. Dia menatapku bingung. "Maafkan aku. Aku harus pergi. Bertahanlah hidup. Kalian harus bertahan." Aku berbisik, lalu berbalik. Aku tidak sanggup melihat mereka lagi. Aku berlari menuruni gunung seperti orang gila. Di belakangku, terdengar suara dengkur bahagia babi-babi yang menikmati perjamuan terakhir mereka. Aku tidak tahu bahwa tindakanku yang putus asa, gunungan pakan raksasa, dan pintu yang terikat rapat dengan kawat berduri itu, akan menjadi awal dari sebuah legenda. Aku berlari tunggang langgang menuruni kaki gunung. Kakiku hampir terpelintir, pikiranku kosong. Hanya ada satu pikiran. Aku harus ke terminal bus. Meskipun tidak punya uang untuk operasi bapak, aku harus berada di sana, karena aku anak sulung. Aku harus menandatangani surat-surat, memohon pada dokter, melakukan apapun yang ku bisa. Baru saja aku memasuki jalan desa. Dengan tubuh penuh debu dan basah kuyup oleh keringat, aku menabrak seseorang dengan keras. Aduh! Siapa ini jalan tidak lihat-lihat? Aku mengangkat kepala. Ternyata pamanku. Kerabat jauh dari pihak ibu, yang tinggal sendiri dan terkenal di desa karena pendengarannya yang sangat kurang. Hatinya baik dan polos, tapi untuk berbicara dengannya, kita harus berteriak di telinganya. "Loh, Budi, kan?" Paman menyipitkan mata menatapku. "Kamu kenapa seperti orang kesurupan? Baru turun dari gunung? Babi-babimu sudah melahirkan?" Paman berbicara dengan suara keras, seolah takut orang lain tidak mendengar. Melihat paman, aku merasa seperti memegang tali yang rapuh. Aku tidak bisa pergi tanpa memberitahu siapapun. Aku memegang kedua bahu paman dan mengguncangnya kuat-kuat. "Paman, paman, hah? Coba bicara lebih keras." Paman dengan gerakan yang biasa dilakukannya,
menempelkan telapak tangannya ke daun telinga. Aku menarik napas dalam-dalam, urat leherku menonjol. Sambil menangis dan ingusan, aku berteriak di telinga paman. Bapak! Bapak! Jatuh dari proyek bangunan. Sekarat. Apa? Mati? Babimu mati? Paman masih bingung. Bukan. Bapak saya. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Terbaring di rumah sakit. Kritis. Saya harus pergi sekarang. Kali ini paman mengerti. Wajahnya berubah. Ya ampun, besanku. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Paman mendorongku ke jalan. Cepat pergi nak, nyawa bapakmu lebih penting. Aku memegang tangan paman. Waktu hampir habis. Aku mendengar suara klakson bus dari gerbang desa. Paman? Kalau sedang di rumah, tolong lihat-lihat kandang babi di atas gunung. Babi? Kenapa dengan babi? Paman mendekatkan telinganya lagi. Aku hampir gila. Aku mengucapkan kata demi kata sekeras mungkin. Saya baru saja menuang semua pakannya. Tolong lihat saja apakah ada pencuri. Saya akan kembali 1 bulan lagi. Aku menunjukkan 1 jari untuk menandakan 1 bulan. Itu adalah kebohongan. Kebohongan pada paman dan pada diriku sendiri. Aku tahu ini bukan masalah yang akan selesai dalam sebulan, tapi aku tidak bisa berkata akan pergi selamanya. Paman melihatku dan jariku bergantian, lalu mengangguk. Oh, 1 bulan. Baiklah. Sepertinya dia masih belum sepenuhnya mengerti. Pakannya sudah dituangkan, katamu. Ya sudah. Cepat pergi. Jangan khawatir, akan aku awasi baik-baik. Janji dari orang yang kurang pendengaran untuk mengawasi baik-baik. Aku tahu apa artinya itu. Paman mungkin hanya akan memandang gunung dari kejauhan, atau mungkin dia akan melupakannya begitu aku pergi. Tapi aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong. Bus sudah tiba. Kernet menjulurkan kepala dan berteriak, jadi naik tidak? Iya, naik. Sebentar. Aku mengeluarkan beberapa koin terakhir dari sakuku, uang yang kusisakan untuk sarapan, dan menaruhnya di tangan paman. Paman, ini untuk paman. Saya pergi. Loh, ini uang apa? Paman menolak. Ambil saja, untuk jajan. Saya pergi. Tolong dijaga baik-baik. Aku tidak menunggu jawaban paman dan melompat ke dalam bus. Bus bergerak, mengeluarkan asap hitam. Dari jendela, aku melihat paman masih berdiri termangu di tengah jalan, menatap uang lecek di tangannya. Mulut paman tampak bergumam, katanya sebulan lagi datang, minta dijaga. Aku memalingkan wajah. Air mataku mengalir deras. Aku telah meninggalkan mimpiku, hartaku, dan 30 nyawa termasuk ratu, hanya dengan sebuah janji yang kikuk dengan pamanku yang kurang pendengaran. Aku tidak tahu bahwa 1 bulan itu akan menjadi 5 tahun yang panjang, dan bahwa permintaan yang tidak sempurna itu akan menciptakan keajaiban yang baru akan kusaksikan 5 tahun kemudian. Saat aku kembali ke rumah sakit, hari sudah hampir tengah hari. Dewi dan ibu duduk lesu di koridor. Mata mereka bengkak. Begitu melihatku, Dewi langsung berlari. Mas, dari tadi dokter mencarimu. Di sakuku tidak ada serupiah pun. Aku telah meninggalkan segalanya di gunung. Aku langsung menuju ruang dokter. Dan berlutut di hadapannya. Tidak ada lagi harga diri. Dokter, tolong. Tolong selamatkan bapak saya. Saya tidak punya uang sekarang, tapi saya janji akan melunasinya. Saya akan bekerja seperti kerbau untuk membayarnya. Aku membenturkan kepalaku ke lantai keramik yang dingin. Tolong, lakukan operasinya dulu. Nyawa lebih penting. Kan, saya akan menandatangani surat apapun. Saya akan melakukan apapun yang disuruh rumah sakit. Dokter tua itu menatapku, lalu menatap Dewi dan ibu yang menangis di luar. Ia menghela napas. Bangunlah. Sebagai anak laki-laki, kau harus lebih tegar. Tanda tangani di sini. Operasi akan kami lakukan. Tapi keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan ketahuilah, biaya setelah operasi akan lebih banyak lagi. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani surat persetujuan. Tanda tangan itu terasa seberat ribuan ton. Itu adalah vonis yang dijatuhkan kepadaku.
dan kepada mimpiku. Bapak masuk ke ruang operasi. 12 jam. 12 jam yang terasa seperti selamanya. Aku, ibu, dan Dewi hanya duduk menatap lampu merah di monitor ruang operasi. Lampu padam. Dokter keluar dengan wajah lelah. Syukurlah. Nyawanya terselamatkan. Tapi seperti yang diperkirakan, beliau tidak akan bisa berjalan lagi. Lumpuh total dari leher ke bawah. Ini akan menjadi perjuangan yang sangat panjang, jadi siapkan mental kalian. Bapak masih hidup. Itulah satu-satunya kabar baik. Tapi bayarannya adalah sisa hidup Bapak terikat di tempat tidur, dan sisa hidupku terikat untuk membayar utang dan merawat Bapak. Janji 1 bulan kepada paman pecah seperti gelembung sabun. Bulan pertama, dengan uang Dewi, uang pinjaman ibu dari seluruh tetangga, dan uang hasil kerjaku sebagai kuli serabutan, kami nyaris tidak bisa menutupi biaya obat harian. Setelah sebulan, pihak rumah sakit mulai menagih biaya operasi dan rawat inap. Aku tahu aku tidak bisa kembali. Aku berkata kepada ibu, "Bu, pulanglah ke kampung. Daripada ikut menderita di sini, lebih baik ibu di rumah mengurus sawah. Kalau kita bertiga di sini, kita semua bisa mati." Ibu menangis, tapi beliau tahu apa yang kukatakan benar. Ibu kembali ke kampung, sesekali mengirimiku sayuran kering atau ikan asin. Dewi bersikeras untuk tetap tinggal. Ia mengambil cuti tanpa gaji dari TK dan tinggal di kamar kos reyot yang kusewa, setiap hari membantuku merawat Bapak di rumah sakit. Tapi aku tidak bisa membiarkannya menderita lebih lama. Aku sadar, kota ini adalah penggilingan raksasa. Tanpa uang, kau hanyalah sampah yang dibuang. Aku harus mencari uang dengan cara apapun. Aku mulai hidup sebagai kuli di pasar induk. Dini hari, aku mengangkut barang di pasar grosir. Dari jam 3 pagi sampai tengah hari, aku memindahkan barang-barang yang beratnya serasa mematahkan pinggang. Bahuku sampai lecet berdarah. Siangnya, aku bekerja sebagai kuli di proyek konstruksi terdekat. Mengaduk semen, mendorong gerobak, naik ke atas perancah. Di atas perancah yang sama yang merenggut kehidupan Bapak, aku mencari uang untuk menyelamatkan Bapak. Sungguh ironi yang kejam. Malamnya, aku mencuci piring di warung makan kumuh. Dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi, aku berdiri di sudut dapur yang berminyak, mencuci ribuan piring. Baru lewat jam 1 pagi aku kembali ke kamar kos. Sebuah kamar seluas beberapa meter persegi di gang sempit yang bau tikus dan selokan. Tanpa tenaga untuk mandi, aku langsung ambruk di lantai. Hanya tidur 3 jam, lalu bangun untuk memulai hari yang lain. Aku hidup seperti mesin, sarapan sepotong roti, makan siang nasi rames termurah, makan malam sisa makanan dari warung. Tubuhku kurus kering, pipiku cekung, kulitku legam. Pemuda 25 tahun yang segar bugar telah menjadi orang tua yang layu. Setelah tahun pertama, aku berhasil membayar sebagian kecil dari utang rumah sakit. Bapak pulang ke kamar kos. Aku yang merawatnya. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku membersihkan kotorannya, menyuapinya bubur sesendok demi sesendok. Malam hari setelah pulang, aku memijat dan membalikan tubuhnya agar tidak luka baring. Bapak, yang seumur hidupnya hidup dengan gagah, kini terbaring tak berdaya. Beliau tidak bisa bicara, hanya berkomunikasi lewat tatapan mata. Bapak menangis melihatku. Aku tahu betapa sakitnya beliau, betapa beliau menyalahkan diri sendiri, merasa menjadi beban bagiku. Aku memegang tangannya yang kurus. "Bapak, jangan khawatir. Saya masih sehat. Saya bisa melakukan semuanya." Tahun kedua, ketiga berlalu. Setelah utang rumah sakit hampir lunas, utang bank di kampung datang menghantui. Pemberitahuan bahwa jika tidak membayar bunga dan pokok pinjaman, rumah yang kujadikan jaminan akan dilelang. Aku kembali bekerja seperti orang gila, lupa siang dan malam, aku menjadi mesin pekerja. Terkadang, saat terlalu lelah dan tertidur, aku bermimpi. Bermimpi tentang gunung awan. Tentang ratu. Tentang 30 ekor babi itu. Pasti mereka semua sudah mati. Mati kelaparan, kehausan, atau dimakan binatang buas. Pakan yang kuberikan paling hanya bertahan beberapa minggu. Apakah ada yang berhasil keluar dari pagar kawat yang kuikat? Rasa bersalah menghantuiku. Aku adalah seorang pembunuh. Aku telah membunuh mimpiku.
dan membunuh 30 nyawa yang kubawa. Aku berusaha menyingkirkan pikiran itu. Aku harus melupakannya. Gunung awan telah menjadi luka yang tak berani kusentuh. 5 tahun yang panjang dan berat. Aku terbiasa dengan bau keringat, bau semen, bau minyak, dan bau obat. Utang rumah sakit lunas, bunga bank juga lunas, tapi pokok pinjamannya masih utuh. Aku berusia 30 tahun. Tanganku mengeras karena kapalan, dan masa depanku adalah utang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ku tahu hanyalah aku telah menunaikan baktiku sebagai anak, dan sebagai bayarannya, aku telah kehilangan segalanya. Di tengah hari-hari kelam di rumah sakit itu, Dewi adalah satu-satunya pelitaku. Ia merawat ibuku, membawakanku bubur, dan memegang tanganku saat aku hampir tumbang. Ia memberikan uang tabungan pernikahannya sebesar 150 juta rupiah. Aku menolaknya, tapi ia berkata, "Kalau Mas tidak terima, berarti Mas tidak menganggapku sebagai calon istrimu." Aku menerima uang itu. Aku merasa sangat hina. Aku tidak hanya menyeret darah dan keringat orang tuaku, tapi juga masa depan wanita yang kucintai ke dalam jurang tak berdasar ini. Ketika Bapak pulang ke kamar kos, Dewi pun ikut tinggal bersama kami. Di kamar sempit itu, kami menaruh 2 tempat tidur. Aku tidur bersama Bapak, dan Dewi di tempat tidur sebelahnya. Seorang gadis, seorang guru, harus menderita seperti ini. Pulang kerja, ia langsung mencuci dan memasak, membantu merawat Bapak, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Tapi pengorbanannya justru membuatku semakin tersiksa. Saat bercermin, aku melihat seorang pria kuyu dan bau, berlumuran debu semen. Apa masa depanku? Mengangkut bata, mencuci piring, dan membayar utang. Dengan kualifikasi apa aku pantas memiliki Dewi di sisiku? Dewi yang berusia 25 tahun, cantik dan baik hati. Ia pantas mendapatkan suami yang baik, keluarga yang bahagia, dan anak-anak yang lucu. Bukan orang yang membuang masa mudanya di kamar kos kotor ini, merawat orang tua lumpuh dan pria tanpa masa depan. Setelah tahun pertama, aku bisa melihat Dewi semakin kurus. Matanya yang jernih kini dipenuhi kelelahan dan kekhawatiran. Terkadang aku mendengarnya terisak saat menelepon orang tuanya di kampung. Aku tahu keluarganya menekannya. Tidak ada orang tua yang mau menyerahkan putrinya kepada pria tanpa rumah, tanpa pekerjaan tetap, dan terlilit utang. Suatu malam, ketika aku pulang dari mencuci piring, Bapak sudah tidur. Dewi sedang menjahit kemejaku yang robek. Cahaya lampu yang redup menyinari wajahnya. Aku duduk di sebelahnya dan mengelus rambutnya. Dulu rambutnya beraroma sabun yang lembut, sekarang tercium samar bau minyak dari warung makan. "Dewi." Suaraku serak. "Iya, Mas?" Ia mengangkat kepala dan tersenyum padaku. Senyum itu menghancurkan hatiku. "Pulanglah ke kampung." Senyum di bibir Dewi menghilang. "Maksud Mas apa?" "Pulanglah ke orang tuamu. Jadilah guru lagi. Jangan bersamaku lagi." "Kenapa? Apa aku jadi beban buat Mas? Apa aku melakukan kesalahan?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak. Kamu tidak salah. Kamu wanita terbaik di dunia." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mengatakan ini. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jarum jatuh dari tangan Dewi. Ia menatapku dengan mata terkejut. "Bohong. Mas." Tatap mataku dan katakan itu. Aku memalingkan wajah. Aku tidak sanggup menatap matanya. Aku serius. Aku sudah terlalu lelah. Dengan Bapak, dengan utang, dengan diriku sendiri. Aku sudah tidak punya tenaga untuk cinta. Aku melepaskanmu. Pulanglah. Kamu masih muda dan cantik. Carilah pria baik lain dan menikahlah. Jangan terikat pada orang tidak berguna sepertiku." "Tidak." Dewi berteriak, lalu cepat-cepat menutup mulutnya, takut Bapak terbangun. Ia terisak. "Bohong. Mas itu pengecut. Aku tahu Mas masih mencintaiku. Jangan usir aku. Seberat apapun beban Mas, aku sanggup menanggungnya. Kita hadapi bersama." "Hadapi apa?" Aku balas berteriak. "Lihat keadaan ini. Inikah masa depan yang bisa kuberikan padamu? Seumur hidup mencuci piring bersamaku. Sadarlah Dewi, aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan. Ini cinta. Cintamu tidak bisa melunasi utang.
Aku mengucapkan kata-kata paling kejam. Pergi. Bawa uang ini. Aku mengeluarkan segenggam uang lecek dari sakuku, upah kerjaku hari itu. Anggap saja ini cicilan utangku padamu. Kita putus hari ini. Aku melemparkan uang itu ke atas tempat tidur. Dewi menatapku. Tatapannya berubah dari sakit hati menjadi kecewa. Ia tidak mengambil uang itu. Ia berdiri dan menyeka air matanya. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi, Mas Budi, ingat satu hal ini. Mas bukan pengecut. Mas adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Tapi, Mas terlalu kejam. Terlalu kejam pada dirinya sendiri, dan padaku. Ia mengemasi beberapa potong pakaiannya. Sebelum keluar dari pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Jaga diri baik-baik. Rawat Bapak baik-baik. Pintu kamar kos terbanting menutup. Aku membeku di tempat. Aku ingin mengejarnya, memeluknya, dan berkata maaf, semua itu bohong, aku masih sangat mencintainya. Tapi aku tidak bisa. Kakiku seolah terpaku di tanah. Aku terduduk dan menutupi wajahku dengan kedua tanganku yang kapalan. Aku tidak menangis bersuara, tapi dadaku terasa diremas-remas. Aku telah membunuh cintaku dengan tanganku sendiri. Aku telah mengusir satu-satunya wanita yang mencintaiku dari hidupku. Sejak hari itu, aku benar-benar sendirian, menjadi bayangan kesepian yang berkeliaran di kota besar yang asing. Sekitar setahun kemudian, ibu datang berkunjung. Dengan ragu-ragu, ibu berkata, "Budi, katanya si Dewi itu mau menikah. Dengan pegawai kantor kecamatan, keluarganya juga baik." Aku yang sedang makan dengan lahap, berhenti sejenak. Lalu kembali makan, "Oh, baguslah kalau begitu." Suaraku terdengar datar, tapi air mataku jatuh ke mangkuk nasi, membuat nasiku terasa asin. 5 tahun yang panjang akhirnya berakhir. Berakhir pada suatu sore yang hujan deras. Bapak meninggal dunia. Bagi bapak yang telah terbaring tak berdaya selama 5 tahun, mungkin itu adalah sebuah kebebasan. Aku sedang mengangkut semen di proyek konstruksi ketika mendapat telepon dari tetangga. Aku melempar gerobak dan berlari seperti orang gila ke kamar kos. Bapak sudah mengembuskan napas terakhirnya. Matanya terpejam, tapi wajahnya tampak damai. Aku telah menunaikan kewajibanku sebagai anak. Aku menemaninya sampai akhir hayatnya dan melunasi semua biaya rumah sakit. Tapi aku juga telah kehabisan seluruh tenagaku. Aku membawa abu bapak dan pulang ke kampung. Pemakamannya berlangsung sederhana. Ibu menangis sampai air matanya kering. Kini di rumah kecil itu hanya tersisa aku dan ibu. Setelah semua prosesi selesai, aku berdiri di halaman. Usia 30 tahun, rambutku mulai memutih, mataku cekung. Aku kembali ke kampung dengan tangan hampa, hati yang kosong, dan utang yang masih belum lunas. Utang bank. Selama 5 tahun aku hanya sanggup membayar bunganya, pokoknya masih utuh. Sekarang bapak sudah tiada, tidak ada lagi alasan untuk tinggal di kota. Tapi kalaupun kembali ke kampung, dengan apa aku akan hidup dan melunasi utang? Orang-orang desa menatapku dengan kasihan. Itu Budi? Kan? 5 tahun tidak pulang. Jadi kurus begitu. Kasihan sekali. Mereka menyinggung tentang Gunung Awan. Gunung yang dulu kamu urus itu, 5 tahun dibiarkan jadi hutan belantara. Kandangnya juga sudah rubuh semua, katanya. Sayang sekali, mereka juga bercerita tentang pamanku. Orang tua yang pendengarannya kurang itu, sekarang sudah tua sekali, sering bicara sendiri. Dulu waktu kamu baru pergi, setiap hari dia pergi ke kaki gunung, melihat ke atas sambil bilang katanya sebulan lagi datang. Sekarang sepertinya sudah lupa, aku tidak berkata apa-apa. Hatiku sudah mati. Mimpi, cinta, keluarga, aku telah kehilangan segalanya. Saat itulah, orang dari bank datang. Pak Budi, kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Anda. Tapi, pinjaman Anda sudah menunggak selama 5 tahun. Selama ini kami memaklumi kondisi Anda, tapi sekarang Anda sudah kembali. Jika dalam waktu sebulan Anda tidak melunasi pokok dan bunganya, kami terpaksa akan melelang rumah yang dijaminkan ini. Itu adalah pukulan terakhir dari takdir. Kukira aku sudah pulang, ternyata aku akan segera kehilangan rumah. Aku telah mengorbankan 5 tahun masa muda, mimpi, dan cintaku untuk menyelamatkan Bapak.
Sekarang setelah bapak tiada, aku akan kehilangan rumah warisan leluhur. Ibu pingsan mendengar itu. Aku berdiri termangu di tengah halaman. Aku terlalu lelah bahkan untuk merasa marah atau sedih. Aku hanya berpikir, semuanya sudah berakhir. Biarlah aku kehilangan segalanya, tapi sebelum kehilangan segalanya, ada satu hal yang ingin kulakukan. Aku ingin naik ke Gunung Awan sekali lagi. Aku ingin membakar dupa untuk 30 ekor babiku. Dan Ratu, di tempat mimpiku dimulai dan berakhir, aku ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir pada masa lalu sebelum pergi. Sebelum menjadi orang tanpa rumah, tanpa keluarga, dan tanpa masa depan. Sebelum naik ke gunung, kupikir aku harus mampir ke rumah paman untuk berpamitan. Meskipun permintaanku kikuk dan hasilnya sudah jelas, tapi dialah satu-satunya orang yang kupercayai. Aku ingin memberitahunya bahwa aku akan pergi jauh, mungkin tidak akan pernah kembali. Saat aku memasuki gang kecil, rumah paman masih reyot seperti 5 tahun lalu, bahkan terlihat lebih miring. Paman sedang duduk di teras, menghaluskan sepotong kayu. Rambutnya sudah putih semua, punggungnya benar-benar bungkuk, dan sepertinya pendengarannya semakin parah. Paman tidak mendengar langkah kakiku. Baru setelah aku berada tepat di sampingnya dan menepuk bahunya pelan, ia terkejut dan mengangkat kepala. "Siapa, Paman?" "Ini saya, Budi." Aku membungkuk dan berbicara dengan suara keras. Oh, Budi." Paman tergopoh-gopoh berdiri. "Kapan datang? Kenapa jadi kurus begini?" Paman menatapku lekat-lekat, lalu tiba-tiba raut wajahnya menjadi bingung dan ketakutan. "Urusan bapakmu sudah selesai? Kasihan sekali, ya?" "Iya, Paman. Bapak sudah tenang." "Paman, saya datang untuk berterima kasih. 5 tahun lalu, waktu saya pergi terburu-buru, saya kan minta tolong Paman untuk..." Sebelum aku selesai bicara, Paman mengibaskan tangannya, wajahnya menegang dengan aneh. "Ah, jangan bicarakan itu lagi." "Hah? Kenapa, Paman?" Tanyaku dengan suara keras. "Sudah kubilang jangan bicarakan itu lagi." Paman balas berteriak. "Babi-babimu itu, semuanya sudah tidak ada." Aku mengangguk. Saya tahu. Orang-orang bilang kandangnya sudah rubuh. Mungkin mati kelaparan atau sakit? "Bukan." Paman tiba-tiba memegang tanganku. "Bukan mati kelaparan. Bukan karena kamu tinggalkan. Bukan salahmu." "Lalu?" Paman ragu-ragu. Aku mendekatkan telingaku. Karena longsor." Paman berteriak dengan suara keras seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Beberapa bulan setelah kamu pergi, hujan turun deras sekali. Air dari gunung turun seperti air terjun. Aku di sini saja bisa mendengar suara batu-batu berjatuhan. Besok paginya aku naik, ya ampun." Paman menjelaskan dengan isyarat tangan dan kaki, "Semuanya hancur. Pagar yang kamu buat tidak ada bekasnya, bangkai-bangkai babi hanyut sampai ke sungai di bawah, terkubur tanah dan batu. Tidak ada yang tersisa satu pun." Paman, dengan wajah memerah, tidak berani menatap mataku langsung saat berbicara. Mendengar cerita Paman, hatiku kembali tenang. "Longsor, ya. Jadi begitu ceritanya, mungkin itu lebih baik, daripada mati dalam kelaparan dan keputusasaan. Lebih baik mati karena bencana alam." Itu salahku." Paman tiba-tiba bergumam, nyaris berbisik. "Aku sudah tua. Pendengaranku kurang. Dan lemah. Waktu kamu minta tolong, aku hanya melihat dari jauh, tidak pernah benar-benar naik. Lalu saat hujan deras, aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Ternyata begitu?" Paman merasa bersalah. Beliau takut aku akan menyalahkannya, berpikir jika Paman naik ke atas, babi-babi itu bisa diselamatkan. Aku memegang tangan Paman yang kurus dan gemetar. "Bukan salah Paman. Itu sudah takdir. Saya tidak menyalahkan Paman. Saya juga sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Saya pamit dulu, Paman. Mau naik ke gunung sebentar, mau lihat bekasnya untuk terakhir kali, lalu saya harus pergi jauh, rumah juga sebentar lagi akan disita Bang." Mendengar kata-kataku, wajah Paman tampak sedikit lega. Mungkin karena ia percaya pada kebohonganku. Tapi kemudian, wajahnya kembali cemas.
Mau apa ke sana? Semuanya sudah hancur. Lagi pula, akhir-akhir ini gunung itu jadi angker. Katanya ada binatang buas yang memangsa ayam dan babi warga. Hati-hati. Iya, Paman. Saya akan lihat sebentar lalu turun. Kalau begitu, saya pamit. Aku berpamitan pada Paman dan berbalik. Dengan punggung bungkuknya, Paman menatapku sambil menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku percaya pada kebohongan Paman. Karena kebohongan itu membuat hatiku tenang. Karena kebohongan itu membuatku percaya bahwa aku tidak membunuh 30 nyawa dengan membiarkan mereka kelaparan, melainkan mereka pergi karena kehendak langit. Aku melangkahkan kaki menuju Gunung Awan. Untuk berpamitan dengan mimpiku yang telah lenyap tanpa jejak, tersapu oleh longsor takdir. Jalan setapak yang 5 tahun lalu kulalui sampai kakiku lecet, kini telah ditelan oleh hutan. Rumput liar yang lebih tinggi dari manusia dan sulur-sulur yang saling melilit menghalangi jalan seperti jaring, menggores dan mencakar kulitku. 5 tahun lalu, meskipun memanggul karung pakan yang berat, aku menaiki jalan ini dengan ringan, penuh harapan. Aku bersenandung, membayangkan anak-anak babi, membayangkan senyum Dewi. 5 tahun kemudian, orang yang sama, tetapi sebagai pria rusak berusia 30 tahun, berjalan di jalan ini. Di pundakku tidak ada apa-apa, tapi rasanya aku memikul gunung raksasa bernama kelelahan, utang, dan kehilangan. Aku harus membuka jalan selangkah demi selangkah dengan golok kecil yang kubawa. Matahari terasa menyengat, tapi di dalam hutan terasa lembab dan sejuk. Udara yang lembab dan berbau jamur. Tidak terdengar lagi kicau burung yang riang seperti dulu, hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan suara serangga yang meratap. Gunung ini telah mati. Hampir 2 jam kemudian, aku tiba di tujuan. Dan pemandangan di depan mataku lebih parah dari yang digambarkan Paman. Benar-benar seperti telah disapu longsor. Kandang yang kubangun dari bambu dan jerami kini hanyalah puing-puing lapuk yang terkubur di bawah tumpukan tanah dan batu. Atapnya entah terbang kemana, dan tiang-tiang tebalnya patah dan roboh. Palungan raksasa yang kubuat dari batang pohon terbalik dan terlempar puluhan meter dari tempatnya semula, setengah terkubur di dalam tanah. Aku memasuki bekas kerajaanku. Penuh dengan rumput liar dan bebatuan. Kawat pagar yang robek tertimpa pohon tumbang dan berkarat merah. Seperti kata Paman, amarah alam telah menyapu tempat ini dan menghapus segalanya. Aku berdiri termangu di tengah puing-puing mimpiku. Aku tidak sedih, hatiku sudah terlalu mati rasa. Yang terasa hanyalah kehampaan. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Aku menatap puncak batu tempat dulu aku mengangkat ponsel tinggi-tinggi untuk menelepon Dewi. Batu itu masih di sana, berdiri sendirian. Kolam kecil yang kugali kini telah tertutup tanah dan menjadi kubangan lumpur. Dulu aku adalah raja gunung ini. Sekarang aku hanyalah seorang pengemis yang kembali untuk melihat abu kerajaanku. Aku mengeluarkan beberapa batang dupa dari sakuku, yang kuambil dari meja sesajen Bapa. Aku menancapkan dupa itu di gundukan tanah kecil, tempat yang dulunya adalah pusat kandang. Saat kusulut, asap putih tipis mengepul dan menghilang ke dalam udara lembab. Ratu, dan 30 anak-anakku. Maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janji. Aku meninggalkan kalian. Entah kalian mati kelaparan atau karena longsor. Semua ini salahku. Anggaplah dupa ini sebagai ucapan selamat tinggal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Tenggorokanku tercekat, aku bersujud 3 kali. Tidak ada lagi penyesalan di tempat ini, bahkan kenangan pun telah terkubur. Aku berbalik dengan tegas. Aku akan turun gunung, mengemasi pakaianku, dan pergi, kemana saja. Asalkan bisa meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Aku akan menitipkan ibu pada kerabat dan kembali hidup sebagai kuli, bekerja seperti kerbau. Aku tidak akan pernah kembali ke desa ini lagi. Tapi, saat aku baru akan melangkah, sebuah firasat, sebuah dorongan, menghentikanku. Aku menoleh ke arah gerbang depan. Tempat aku berdiri untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Pintu yang kuikat rapat dengan segenap tenaga dan air mata darahku. Kukira longsor juga telah menghancurkan pintu itu. Saat aku mendekat, meskipun tertutup rumput liar dan sulur, aku bisa mengenali 2 tiang tebal dan pintu dari kawat. Anehnya, pintu itu tidak hancur, masih berdiri,
Sepertinya longsor yang dikatakan paman melintas dari arah lain. Kandang terkubur, tapi pintu ini tidak mengalami kerusakan parah. Aku menyingkirkan sulur-sulur. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Kawat berduri yang kulilitkan 5 tahun lalu masih di sana. Berkarat, tapi masih kencang mengikat pintu dan tiang. Tapi ada yang aneh. 2 tiang tebal itu tidak berdiri lurus. Melengkung keluar. Dan pintu kawat itu bukan penyok ke dalam, melainkan ada lubang besar, dan ujung-ujung kawat yang robek melengkung keluar. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat dari dalam yang meledak keluar. Bulu kudukku berdiri. Kawat sekuat ini tidak mungkin bisa jadi begini. Ini bukan perbuatan binatang buas. Kalaupun longsor, seharusnya mendorong dari luar ke dalam, ini dihancurkan dari dalam. Saat itulah aku mencium bau itu. Ya Tuhan, bau apa ini? Bukan bau daun busuk dan jamur, bau busuk yang menusuk hidung, bau kotoran hewan, bau pesing, dan bau amis. Seolah-olah kawanan hewan raksasa telah hidup di sini untuk waktu yang lama. Bau yang sangat menyengat. Aku mundur selangkah dan menatap tanah tempatku berdiri. Ini bukan tanah biasa, tanahnya telah digali-gali. Dan jejak kaki. Jejak kaki babi. Tapi bukan jejak kaki babi domestik kecil yang kukenal. Jejak kaki raksasa yang tercetak dalam di tanah lembab. Jejak kaki hewan yang beratnya pasti ratusan kilogram. Bukan 1 atau 2. Ratusan. Ribuan jejak kaki saling tumpang tindih. Ada yang sudah lama. Ada yang baru. Bahkan ada jejak lumpur yang belum kering. Mereka ada di sini. Sangat dekat. KRAK. Suara ranting kering yang patah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Suara itu berasal dari semak lebat tepat di depanku. Di luar pintu yang hancur. Aku perlahan mundur. Aku tahu paman telah berbohong. Tidak ada longsor. Kalaupun ada, bukan itu yang menghancurkan kandang ini. Geraman rendah dan berat. Itu suara kruk-kruk yang kukenal, tapi bukan lagi suara minta makan. Itu adalah geraman peringatan dari seekor binatang buas. Naluriku berteriak. Lari. Sekarang juga. Aku berbalik, dan membeku di tempat. Menghalangi jalan setapak yang baru saja kunaiki, berjarak kurang dari 20 meter dariku, berdiri seekor binatang, sebesar anak sapi. Bulunya yang hitam legam berdiri kaku seperti surai kuda. Itu bukan bulu babi. Itu seperti bulu landak. Mata merahnya yang menyala menatapku tajam. Dan 2 buah taring putih besar yang melengkung tajam keluar dari moncong hitamnya. Babi hutan. Seekor babi hutan jantan raksasa. Ia mendengus, mengendus bauku, lalu menggeram lagi. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kakiku gemetar. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk lari. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Di belakangnya, dari semak-semak di sekitarnya, 1, 2, 5, 10, bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Puluhan mata merah, dan suara geraman. Aku bukan lagi berada di kandang babi yang terbengkalai. Aku berada di tengah sarang monster. Mereka mengepungku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tidak bisa bergerak. Golok kecil di tanganku tak lebih dari tusuk gigi dibandingkan dengan monster yang menghadang jalanku. Ia menghembuskan napas dengan berat, dan napasnya menjadi uap tipis di udara dingin. Ia sedang mengendus, mencurigai. Aku perlahan mundur. Aku tidak boleh membelakanginya. Lari dengan membelakangi binatang buas hanya akan memancing naluri berburunya. Tapi saat aku mundur selangkah, kepungan itu juga merapat selangkah. Mereka ada di mana-mana. Ya Tuhan, setidaknya ada 100 ekor. Hamparan babi hutan hitam yang memenuhi pandanganku. Mereka berbeda dengan babi domestik yang kupelihara. Bulu mereka berdiri kaku seperti landak, tubuh mereka berotot, dan moncong mereka panjang dan liar. Terutama taring babi jantan dewasa yang melengkung tajam keluar. Mereka menggali tanah, menatapku dengan mata merah menyala, seolah aku adalah penyusup. Di mana ini? Apakah ini gunung awanku? Atau hutan zaman prasejarah? Bagaimana bisa ada begitu banyak babi hutan di sini? Paman bilang ada binatang buas, tapi tidak bilang ada satu pasukan. Bau busuk menusuk hidungku. Bau alam liar, bau kotoran dan lumpur, bau kawanan besar yang telah hidup bersama untuk waktu yang lama.
Pemimpin yang menghadang jalanku mulai menggaruk tanah dengan kaki depannya. Tanda yang sangat berbahaya. Ia akan menyerang. Aku putus asa. Aku telah melewati neraka selama 5 tahun di kota. Kehilangan ayah, kehilangan cinta, dan akan segera kehilangan rumah. Aku hanya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi aku tidak menyangka akan mati seperti ini. Menjadi santapan kawanan babi hutan. Aku menggenggam golokku erat-erat. Kalaupun harus mati, aku tidak akan mati dengan mudah. Grrrrr. Babi hutan jantan itu meraung, bukan lagi mendengkur. Ia melolong seperti beruang. Ia merendahkan tubuhnya, bersiap untuk menerjangku. Aku mengangkat golokku, mengarahkannya ke mata merahnya. Dan aku berteriak. Jeritan putus asa dari orang yang terpojok. Ayo. Sini makan aku. Babi hutan itu terhenti. Mungkin terkejut mangsanya berani berteriak padanya. Tapi di saat hidup dan mati itu, dari bagian terdalam semak-semak, dari tempat kandangku yang hancur, terdengar suara yang lebih menakutkan. Krook. 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 Raungan yang berwibawa, yang menggetarkan dadaku. Ratusan babi hutan yang mengepungku seketika terdiam, dan seolah-olah membuka jalan untuk iring-iringan raja, mereka serentak menyingkir ke samping. Bahkan jantan raksasa yang hendak menyerangku pun menurunkan ekornya, minggir, dan menundukkan kepalanya yang buas, seolah-olah takut dan tunduk. Aku menahan napas. Apa ini? Ada makhluk yang lebih mengerikan dari monster-monster ini? Dari kegelapan di dalam semak-semak, sebuah bayangan raksasa perlahan berjalan keluar. Saat ia menampakkan dirinya di bawah cahaya, aku hampir terduduk lemas. Ya Tuhan, itu bukan babi. Itu benar-benar monster. Sebesar anak sapi dewasa, beratnya pasti lebih dari 1 ton. Bulunya bukan hitam, melainkan abu-abu karena tertutup lumpur dan debu, dan tampak sekeras baja. Surai di punggungnya menjulang tinggi seperti mahkota. Tapi yang paling menakutkan adalah kepalanya. Moncong yang panjang dan taringnya. Ya Tuhan, taringnya berbeda level dari jantan lainnya. Taring putih raksasa yang panjangnya lebih dari sejengkal, menjulang sampai dekat mata. Taring setajam pisau itu saling bergesekan, mengeluarkan suara krek-krek yang mengerikan. Matanya bukan hanya merah, tapi menyala seperti bara api. Ia menatapku dengan tatapan raja absolut gunung ini. Ia berjalan perlahan ke arahku. Seluruh hutan menahan napas, hanya terdengar suara napasnya yang berat dan suara taringnya yang bergesekan. Aku tahu, inilah pemimpin yang sesungguhnya. Monster tadi hanyalah prajurit, dan inilah panglima tertingginya. Ia berhenti sekitar 5 meter dariku. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatapku. Tatapannya lebih seperti penasaran daripada permusuhan. Seolah-olah ia mencoba mengingat siapa aku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Sekali seruduk, tubuhku akan hancur berkeping-keping. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada mimpiku. Sepertinya sekarang saatnya untuk benar-benar bertemu dengan mimpi itu. Aku menjatuhkan golokku dengan lemas. Baiklah. Jika kau mau mengambil nyawaku, ambillah. Aku juga sudah lelah. Aku memejamkan mata, menunggu serangan maut. Tapi tidak ada yang terjadi. 1 detik, 2 detik, 10 detik, hanya terdengar suara napasnya. Aku perlahan membuka mata, sang raja masih di tempatnya. Tidak menyerang, hanya menatapku. Ia menatapku, aku pun menatapnya. Kepalanya yang besar, matanya yang merah menyala, dan pusaran rambut di tengah dahinya. Pusaran rambut yang sangat indah, jantungku berhenti berdetak. Setelah berhenti sejenak, jantungku kembali berdebar kencang seperti genderang perang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan mata gemetar, aku melihat lebih teliti. Telinga kanannya, telinga besar seperti kipas itu tertutup bulu, tapi di ujung daun telinganya, ada sebuah torehan kecil. Torehan yang sama yang kubuat 5 tahun lalu dengan tanganku sendiri, menggunakan gunting, lidahku keluh, tenggorokanku kering. Aku tergagap, berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar oleh diriku sendiri. Ratu. Nama itu. Tapi sang raja raksasa di hadapanku mendengarnya. Saat aku mengucapkan nama itu, seluruh tubuhnya tersentak, mata merahnya yang menatapku seolah menembus,
mengalami perubahan. Bukan lagi tatapan binatang buas. Itu adalah tatapan kebingungan. Kruk, kruk. Ia mengeluarkan suara. Bukan raungan, bukan ancaman, melainkan suara kruk-kruk yang sangat rendah. Seolah-olah bertanya-tanya, memastikan identitasku, Ratu. Kali ini aku mengulanginya sedikit lebih keras. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Benarkah? Itu kau? Makhluk raksasa itu memiringkan kepalanya. Ia mendengus, mengendus bauku. Bau keringat dan penderitaan selama 5 tahun. Tapi mungkin di suatu tempat yang dalam, masih tersisa bau masa lalu, bau tuannya yang membawakan pakan. Ia melangkah maju. Kawanan di belakangnya mulai gelisah. Mereka tidak mengerti mengapa raja mereka tidak mencabik-cabik penyusup ini. Sang raja menoleh tajam dan mengeluarkan raungan yang menggema, seolah langit akan runtuh. Mendengar wibawanya, kawanan itu langsung terdiam dan menundukkan kepala. Lalu ia kembali menatapku dan melangkah lebih dekat. Sekarang jarak antara kami hanya 3 meter. Aku bisa mencium bau lumpur dari tubuhnya. Aku masih tidak percaya. Aku menatap lekat-lekat torehan di telinganya. Tidak salah lagi. Induk babi paling cerdas 5 tahun lalu. 5 tahun kemudian, ia telah menjadi raja sejati gunung ini. Seekor monster. Ia seekor betina. Taring itu. Ya Tuhan. Babi domestik betina tidak punya taring. Hanya babi hutan yang sangat buas yang telah bertahan hidup lama di alam liar yang bisa menumbuhkan taring sepanjang itu. Ia telah sepenuhnya menjadi liar. Kau masih hidup. Air mata mulai mengalir. Aku tidak tahu mengapa aku menangis. Aku kira kau sudah mati. Karena longsor. Aku mulai memahami segalanya. Kebohongan paman. Paman berbohong bukan karena kelalaiannya. Ia berbohong karena takut. Paman pasti telah melihat pemandangan ini, babi-babiku yang telah berubah menjadi monster-monster ini. Beliau takut jika aku naik ke sini, aku akan dimakan oleh mereka. Kebohongan tentang longsor itu adalah cara untuk melindungiku. Agar aku tidak menginjakkan kaki di sini. Ratu. Apa kau tidak melupakanku? Aku perlahan mengulurkan tanganku yang gemetar, tanganku yang kapalan, tangan yang sama yang dulu mengelus dan menggaruk telinganya. Makhluk raksasa itu berdiri diam, menatap tanganku, lalu mengendus lagi, dan ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Ia perlahan menundukkan kepalanya yang besar dan bertaring itu, dan melangkah lebih dekat lagi, lalu menggesekkan hidungnya yang basah dan berlumpur ke telapak tanganku. Sentuhan itu seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Ini bukan raja, ini bukan monster. Ini adalah ratu, induk babi yang sama yang kuberi nama 5 tahun lalu. Ia mengingatku. Aku terduduk di sana. Aku tidak bisa berdiri lagi. Berlutut di hadapan makhluk raksasa itu, aku menangis meraung-raung seperti anak kecil. Menangisi penderitaan 5 tahun, menangisi Bapak, Dewi, mimpiku yang hancur, dan reuni yang tidak bisa dipercaya ini. Kau masih hidup. Kalian semua. Aku mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Ratusan babi hutan. Mereka bukan babi hutan. Mereka adalah anak, cucu, dan cicit dari 30 ekor induk babi yang kutinggalkan. Aku telah meninggalkan mereka, tapi mereka tidak mati. Aku terduduk di sana, terus menangis. Ratu berdiri diam di sampingku, menjagaku. Terkadang, suara kruk-kruk rendahnya seolah-olah menghiburku. Babi-babi lain, melihat pemimpin mereka tidak menyerang, mulai melonggarkan kewaspadaan dan menatapku dengan mata penasaran. Di kepalaku, semuanya menjadi jelas. 5 tahun lalu, gunungan pakan yang kutinggalkan bukanlah perjamuan terakhir, melainkan sumber kehidupan. Mereka memakan pakan itu selama beberapa minggu, mungkin lebih dari sebulan. 30 induk babi yang sedang hamil melahirkan anak. Generasi pertama lahir, dan ketika pakan habis, naluri bertahan hidup mereka terbangun. Terkurung di dalam pagar kawatku, mereka menjadi gila karena kelaparan, dan ratu, yang paling cerdas dan kuat, memimpin kawanan. Mereka mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, melengkungkan tiang-tiang tebal dan merobek kawat dari dalam untuk melarikan diri. Mereka tidak melarikan diri. Mereka mencari kehidupan. Mereka tumpah ke alam liar Gunung Awan,
tempat tanpa predator. Ke-30 induk babi itu adalah babi hitam lokal yang memiliki darah babi hutan. Begitu kembali ke alam, mereka kembali ke wujud leluhur mereka, mencari makan sendiri dan berkembang biak. Dimulai dari 30 ekor, generasi pertama, kedua, ketiga, berkembang biak secara eksponensial. Selama aku berjuang hidup dan mati selama 5 tahun di kota, di sini sebuah kerajaan telah dibangun. 30 ekor babi domestik kini telah menjadi pasukan ratusan babi liar. Aku telah lupa. Tapi babi-babiku tidak. Mereka bertahan. Lebih cemerlang dari mimpiku. Aku menatap Ratu. Ia bukan lagi induk babi gemuk. Ia adalah ratu dan nenek moyang kawanan ini, yang memimpin keturunannya untuk bertahan hidup dan menguasai seluruh gunung ini. Aku tertawa. Tertawa seperti orang gila. Tertawa sambil menangis. Kukira aku telah kehilangan segalanya. Aku kembali dengan tangan hampa, hati yang kosong, untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi gunung tidak mengambil apapun dariku. Gunung, melalui tangan Ratu, telah menjaga mimpiku. Bukan menjaga. Gunung telah mengubah mimpiku yang kecil dan sederhana menjadi sesuatu yang ratusan kali lebih besar. Aku tidak kehilangan apa-apa. Aku mendapatkan semuanya kembali. 5 tahun lalu, aku meninggalkan 30 ekor induk babi. 5 tahun kemudian, gunung mengembalikan kepadaku satu pasukan. Harta karun yang sangat besar. Aku berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Benar. Utang bank, rumah yang akan dilelang. Ada cara. Ada cara. Aku berbisik pada Ratu. Mataku, yang tadinya mata orang mati, kini bersinar kembali seperti mata orang yang bangkit dari kematian. Ratu, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua. Kita belum selesai. Ini baru permulaan. Aku bukan lagi Budi si pecundang. Bukan lagi orang yang kehilangan segalanya. Aku adalah tuan dari kawanan ini. Aku adalah tuan Gunung Awan. Aku telah kembali, dan kali ini, aku tidak akan gagal. Seluruh tubuhku gemetar karena kegembiraan, seolah-olah aku baru saja mati dan hidup kembali. Aku berdiri di tengah monster-monster yang kini menjadi hartaku. Di sisi Ratu, aku melihat cahaya, jalan untuk menyelesaikan masalahku, masalah ibu, dan utang bank ada di sini. Aku harus segera turun gunung. Memberitahu ibu kabar ini dan mencari cara untuk menyelamatkan rumah. Aku mengelus kepala Ratu yang kasar dan berlumpur. Aku harus pergi. Aku akan segera kembali. Jaga anak-anakku di sini. Jangan pernah turun ke bawah gunung. Ia mendengkur seolah mengerti. Kawanan itu terbelah, membuka jalan untukku. Anehnya, jantan yang tadi hendak menyerudukku pun mundur. Tatapannya tidak lagi buas, ada rasa hormat di sana. Ia tahu siapa aku, siapa makhluk yang membuat raja mereka menundukkan kepala. Aku berjalan. Bukan lagi dengan langkah seorang pelarian, melainkan dengan langkah seorang tuan. Merasakan ratusan pasang mata mengikutiku, aku menuruni gunung. Jalan turun tidak lagi terasa angker. Sinar matahari menari di antara dedaunan, dan burung-burung berkicau. Hatiku terasa ringan seringan kapas. Aku punya pasukan, aku bisa melunasi utang dan memulai hidup kembali. Aku berlari ke rumah sambil berteriak. Tertawa sampai telinga. Ibu. Ibu. Aku pulang. Rumah kita tidak akan disita. Aku berlari ke halaman, tapi ibu tidak ada di sana. Sebaliknya, ada sekitar 20 orang berkumpul. Sepertinya hampir seluruh warga desa. Wajah semua orang penuh amarah. Di barisan paling depan, berdiri Pak Kepala Desa. Orang yang terkenal tegas dan kolot. Dengan wajah memerah, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Di sampingnya, para pemuda tegap berdiri memegang pentungan dan golok. Ibu berlutut di depan teras, menangis dan memohon. Tolong, anak saya baru saja kehilangan bapaknya. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa bagaimana? Seorang ibu-ibu berteriak. Kawanan babi setan peliharaannya itu tadi malam merusak semua kebun kami. Kebun ubi saya habis tak bersisa. Kebun jagung kami seperti dilewati tank. Teriak yang lain. Hancur semua. Ganti rugi. Mana si Budi itu?
Suruh dia keluar dan ganti rugi. Aku membeku di depan pintu. Kegembiraan yang baru saja kurasakan sirna seketika, seolah disiram air es. Itu dia datang, seseorang berteriak. Semua mata tertuju padaku. Puluhan pasang mata itu tidak lagi memandang dengan kasihan, melainkan dengan amarah dan kebencian. Pak Kades berjalan ke arahku dengan tongkatnya. Budi. Bagus kau datang. Pak Kades, ada apa ini? Ada apa katamu? Pak Kades menggeram. Kau sudah naik ke gunung? Sudah lihat harta yang kau tinggalkan? Aku menelan ludah. Iya, Pak. Saya baru saja turun dari sana. Bagus. Pak Kades menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kalau begitu kau pasti tahu. Selama 5 tahun ini warga desa dibuat pusing oleh hartamu itu. Kami kira itu hanya babi hutan biasa. Kami sudah memasang pagar, berjaga semalaman. Tapi tadi malam, mereka seperti kesetanan, ratusan ekor turun menyerbu seperti awan hitam. Itu bukan babi, itu monster. Mereka menghancurkan puluhan kebun di desa ini. Ia menunjuk ke arah ibuku. Ibumu bilang kau tidak bersalah, tapi kami tahu itu babi-babimu. 5 tahun lalu kau membawa 30 ekor ke atas. Sekarang mereka beranak pinak jadi satu kawanan, kan? Aku tidak bisa menyangkal. Iya, Pak. Betul. Cukup, kata Pak Kades dengan tegas. Mewakili warga desa, aku katakan. Aku tidak peduli bagaimana keadaanmu, atau kau baru kehilangan bapakmu. Kau harus bertanggung jawab. Itu babi-babimu. Ganti semua kerugian warga desa. Berapa? Pak? Jantungku berdebar kencang. Kalau dihitung kasar, biaya kerusakan tanaman, tenaga kerja, dan perbaikan pagar, setidaknya 300 juta. 300 juta. Di sakuku tidak ada 30.000 pun. Aku tergagap. Dari mana kau dapatkan uang itu bukan urusanku? Pak Kades mengibaskan tangannya. Aku beri waktu 3 hari. Dalam 3 hari, selesaikan masalah ini. Pertama, bayar ganti rugi 300 juta. Kedua, giring semua babi monster itu dan kurung mereka. Jika setelah 3 hari tidak kau selesaikan. Ia menatap para pemuda berpentungan di belakangnya. Kami yang akan menyelesaikannya. Kami akan mengadakan perburuan, memasang perangkap, dan menembak. Semua babi itu akan kami bunuh. Kami akan lenyapkan sumber masalah di desa ini, dan dagingnya akan kami ambil sebagai ganti rugi. Mengerti? Tulang punggungku terasa dingin. Dibunuh semua. Mereka akan melenyapkan pasukanku. Harta karun raksasa yang baru saja kutemukan kembali. Satu-satunya harapanku. 3 hari. Sebelum kegembiraan sempat kurasakan, bencana datang menimpa. Ini bukan lagi hadiah. Ini adalah bom waktu, dan aku duduk di atasnya. Pak Kades. Aku berteriak. Tolong. Tolong jangan dibunuh. Mereka milik saya. Beri saya waktu 3 hari saja. 3 hari. Saya akan menyelesaikannya. Saya janji. Pak Kades menatapku tajam. 3 hari. Tidak lebih. Jika babi-babi itu turun lagi, atau kau tidak bisa membayar ganti rugi, jangan salahkan kami. Ia melambaikan tangan. 3 hari lagi kami akan kembali. Warga desa menatapku dengan tajam sambil menggerutu, lalu pergi. Di halaman hanya tersisa aku dan ibu yang terisak. Budi, sekarang kita bagaimana? Nak, aku tidak menjawab ibu. Aku menatap ke arah Gunung Awan. 3 hari, aku hanya punya 3 hari. Bagaimana caranya mengendalikan ratusan monster liar? Bagaimana caranya agar mereka tidak turun gunung dan menyelamatkan mereka dari senapan warga desa? Aku berdiri seperti patung di tengah halaman. Tangisan ibu dan ancaman Pak Kades terngiang-ngiang di telingaku. 3 hari. Utang 300 juta, ancaman kehilangan kawanan babi, ancaman kehilangan rumah. Aku berada di depan tembok yang mengelilingiku dari segala arah. Bahkan untuk bernapas pun terasa sesak. Budi, bicaralah. Ibu mengguncang lenganku. Aku menoleh pada ibu. Mataku yang tadinya dipenuhi ketakutan, seketika menjadi tenang. Aku telah melewati neraka selama 5 tahun, aku adalah orang yang pernah mati sekali. Aku tidak takut lagi. Ibu. Berhenti menangis, kataku dengan tegas. Masuklah ke dalam. Tolong masakkan nasi.
Di dandang yang paling besar. Di saat seperti ini mau makan? Saya lapar, Bu. Harus makan. Perut kenyang baru bisa berpikir. Aku berkata begitu, lalu pergi ke belakang rumah, mengambil timba dan pergi ke sumur. Air sumur yang dingin kusiramkan ke kepala, membuat pikiranku jernih kembali. Duduk di teras, makan dengan lahap sambil memutar otak. Bagaimana cara mengendalikan mereka? Menggiring mereka tidak mungkin, mereka binatang buas. Mengurung mereka, mereka bisa merobek kawat. Dibunuh? Sama sekali tidak. Itu satu-satunya hartaku. Aku harus membuat mereka tetap di gunung dengan sendirinya. Dengan sendirinya, tapi bagaimana? Tiba-tiba aku teringat saat berdiri di hadapan ratu. Ia mengenaliku. Ia menggesekkan hidungnya di tanganku. Dan aku teringat. Palungan. Gunungan Pakan yang kutinggalkan 5 tahun lalu. Itulah yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak hanya makan akar pohon. Mereka punya ingatan tentang pakan, jagung, dan ubi. Panci kaleng. Suara teng. Teng. Benar. Mereka telah menjadi liar, tapi darah babi domestik masih mengalir di dalam diri mereka. Nenek moyang mereka, ratu, telah kulatih. Suara itu, rasa itu, pasti masih tersisa di suatu tempat dalam ingatan dan naluri mereka. Itu ide gila, tapi satu-satunya harapan. Aku tidak akan menggiring mereka. Aku akan memanggil mereka. Aku akan menjinakkan mereka kembali dengan cara yang sama seperti dulu. Ibu? Aku meletakkan piringku. Apa ada uang di rumah? Ibu dengan tangan gemetar melepas satu-satunya cincin kawin yang tersisa. Hanya ini peninggalan bapakmu. Jangan, Bu. Aku menahan tangan ibu. Itu tidak boleh. Aku berlari ke kamar dan mengobrak-abrik lemari tua. Ketemu beberapa ratus ribu rupiah uang receh yang kusimpan sebagai dana darurat saat bekerja di kota. Aku berlari ke satu-satunya warung di gerbang desa. Bu, saya beli pakan jagung yang paling murah, 2 karung. Loh, Budi, kamu punya uang dari mana? Katanya punya utang di desa? Utang dulu. Bu, 3 hari. Dalam 3 hari, saya bayar beserta bunganya. Saya bersumpah atas nama almarhum bapak saya. Aku berlutut di sana dan memohon. Ibu warung itu mendecakkan lidah. Ya sudah. Ya sudah. Kali ini aku percaya. 3 hari, ya. Aku memanggul karung pakan dan kembali ke rumah. Dan dari halaman belakang, aku mengeluarkan dandang terbesar, dandang yang dulu biasa digunakan ibu untuk memasak pakan babi. Aku juga menemukan sendok sayur dari kaleng. Aku tidak berkata apa-apa pada ibu. Memanggul karung pakan dan dandang, aku langsung menuju gunung. Tapi aku tidak pergi ke bekas kandang. Aku berhenti di sebuah tanah lapang di dekat sungai di kaki gunung, jauh dari kebun warga. Aku menyalakan api, meletakkan dandang, menuangkan air sungai, dan menuangkan 1 karung pakan jagung. Api berkobar, isi dandang mulai mendidih, aroma jagung yang gurih terbawa asap ke dalam hutan. Aku mengambil sendok sayur, menarik napas dalam-dalam. Dan aku memukulnya. Teng, teng, teng. Suara nyaring memecah keheningan gunung awan. Suara yang tidak pernah terdengar selama 5 tahun. Aku memukulnya seperti orang gila sambil berteriak. Ayo makan. Ayo makan. Anak-anak. Ratu. Sini makan. Hari pertama, tidak ada yang terjadi. Dari kejauhan, warga desa menatapku dan berbisik. Si Budi itu benar-benar sudah gila. Aku tidak peduli. Aku menghabiskan 1 dandang bubur jagung, lalu memasak 1 dandang lagi. Aroma gurih menyelimuti kaki gunung. Malam itu, aku tidak pulang. Aku tidur di samping api. Aku takut mereka akan turun ke desa. Hari kedua, aku mulai lagi. Teng, teng, teng. Tanganku rasanya mau copot, tenggorokanku benar-benar serak. Sekitar tengah hari, ada gerakan di semak-semak. Puluhan pasang mata mengawasiku. Dari jarak sekitar 100 meter, mereka mencium bau jagung dan mendengar suara panci, tapi tidak berani keluar. Sini, sini makan. Enak, LH. Teriakku, tapi mereka masih takut. Aku menunggu dengan sabar, terus memasak. Aromanya semakin kuat.
Sore hari kedua, saat aku hampir pingsan karena kelelahan, tiba-tiba terdengar suara krok-krok kecil. Seekor anak babi, yang paling berani, keluar dari semak-semak. Ia mendengus, lalu berjalan terhuyung-huyung ke tanah lapang tempat aku menuangkan bubur jagung. Ia menundukkan kepala dan mulai makan. Lalu, 1, 2, 10, anak-anak babi lain mengikuti. Tapi aku menunggu. Yang dewasa? Ratu di mana? Dan akhirnya, dari dalam hutan, terdengar raungan krooo, dan seluruh semak bergoyang. Ratu berjalan keluar dengan angkuh. Ia menatapku, lalu menatap bubur jagung. Kau ingat? Ia ingat rasa ini. Ia mengeluarkan sinyal kruk-kruk, dan ratusan ekor kawanan itu berbondong-bondong keluar dari hutan. Bukan lagi dengan wujud buas. Mereka telah berubah menjadi kawanan babi domestik raksasa yang saling mendorong dan berebut makan bubur jagung. Aku berdiri 10 meter dari sana, menyeka keringat dan tersenyum. Aku menang. Aku berhasil menahan mereka di kaki gunung. Aku telah menyelamatkan mereka, dan menyelamatkan desa. Tapi ini baru permulaan. Aku tidak bisa selamanya memasakkan bubur jagung untuk mereka. Aku harus mengubah mereka menjadi uang. Aku berhasil menahan kawanan babi, tapi 2 karung jagung hampir habis dalam sekali makan. Masalah utang masih ada. Aku harus bergerak cepat. Aku berlari ke paman dan berteriak di telinganya. Paman, tolong teruskan seperti yang saya lakukan. Terus masak bubur jagung dan pukul pancinya. Kita harus tahan mereka di sini. Saya akan ke kota mencari uang. Paman, yang telah melihat sendiri bagaimana aku memanggil ratu, kini menatapku seolah aku adalah dewa. Pergilah. Jangan khawatir, aku akan memukulnya seharian. Aku mengumpulkan sisa uang receh dan hanya cukup untuk membeli 1 tiket bus. Aku berkata pada ibu, Bu, siapapun yang bertanya, bilang saja saya pergi mencari uang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku naik bus ke kota, tapi kali ini aku tidak pergi ke pasar kuli. Aku langsung menuju restoran paling mewah di pusat kota. Tempat aku mencuci piring selama 2 tahun terakhir. Aku ingat Pak Tirtayasa, pemilik restoran berusia pertengahan 40 kompatanan, kaya, pencinta kuliner, dan sangat perfeksionis. Ia selalu mengeluh tentang bahan makanan. Daging babi sekarang rasanya seperti pakan pabrikan. Aku rindu rasa gurih daging babi dari kampung zaman dulu. Kalau ada daging seperti itu, aku berani bayar dengan harga emas. Aku pernah mendengar kata-kata itu. Dan sekarang, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Aku berdiri di depan pintu restoran. Dengan pakaian desa yang lusuh dan kotor, 2 orang satpam berbadan tegap dengan seragam hitam mengkilap menghadangku. Hei, Bapak, tahu ini tempat apa? Kalau mau mengemis di tempat lain. Aku berkata dengan tenang. Saya tidak datang untuk mengemis. Saya datang untuk bertemu Pak Tirtayasa. Tolong sampaikan, Budi yang dulu cuci piring. Bilang saya punya barang yang akan mengubah seluruh restoran ini. Satpam itu tertawa. Gila? Mana mungkin Pak Bos mau bertemu dengan orang sepertimu? Dari dalam terdengar suara. Pak Tirtayasa berdiri di ambang pintu dengan gelas anggur di tangan. Ia menyipitkan mata menatapku. Ya ampun, kamu Budi, kan? Kenapa penampilanmu begitu? Cari kerja lagi? Posisi cuci piring sudah penuh, kan sudah kubilang. Aku menghampirinya dan berdiri berhadapan. Saya tidak datang untuk cari kerja, Pak. Saya datang untuk berbisnis dengan Bapak. Pak Tirtayasa dan para satpam menatapku dengan heran, lalu Pak Tirtayasa tertawa terbahak-bahak. Bisnis? Kau dan aku? Apa yang kau punya? Piring pecah? Aku menatap matanya lekat-lekat dan berkata, saya punya sesuatu yang Bapak cari seumur hidup. Daging babi hitam liar Gunung Awan? Jenis babi domestik? Tapi dibiarkan liar di gunung selama 5 tahun. Hanya makan akar ginseng dan tanaman obat. Rasanya tidak bisa dibandingkan dengan daging manapun di negeri ini. Senyum di wajah Pak Tirtayasa memudar. Ia adalah seorang pencinta kuliner. Ia langsung mengerti apa yang kumaksud. Jangan membual, katanya, tapi matanya berbinar. Babi hutan itu keras dan bau amis. Aku tahu. Milik saya berbeda, kataku dengan tegas.
Karena jenisnya babi domestik, dagingnya lembut dan manis. Tapi karena hidup liar selama 5 tahun, teksturnya kenyal dan meresap aroma rumput dan kayu. Kombinasi yang sempurna. Aku mengulurkan kedua tanganku yang kapalan. Saya tidak akan hanya bicara. Saya bertaruh dengan Bapak. Saya akan bawa 1 ekor. Biarkan Bapak dan kepala koki mencicipinya sendiri. Kalau Bapak bilang tidak enak, saya akan kembali ke sini dan mencuci piring tanpa bayaran selama setahun. Pak Tirtayasa menatapku tajam. Ia tahu aku tidak membual. Ia tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun terakhir. Baiklah. Ia mengangguk. Taruhan yang besar, Budi. Aku beri waktu 3 hari. Bawa yang terbaik. Kalau benar seperti katamu, aku akan beli. Semuanya. Berapapun harganya, akan kubeli. Saya tidak akan menjual semuanya, kataku. Pak Tirtayasa mengangkat alis. Apa katamu? Akan saya jual secara selektif dan terbatas. Ini barang langka, aku sudah menjadi pintar. Aku tidak akan menjual mimpiku dengan harga murah lagi. Pak Tirtayasa tertawa. Hebat. Tukang cuci piring sudah banyak kemajuan. Baiklah. Dalam 3 hari bawa barangnya. Jangan kecewakan aku. Aku mengangguk. Bapak tidak akan kecewa. Aku berbalik dan berjalan keluar. Janji sudah dibuat, tapi masalah baru muncul. Bagaimana cara menangkap monster seberat ratusan kilogram dengan tangan kosong? Memanggil mereka memang bisa. Tapi kalau aku mencoba menangkapnya dan Ratu marah, kawanan itu bisa mencabik-cabikku. Aku harus kembali ke gunung dan mencari cara untuk menangkap 1 ekor tanpa membuat mereka terkejut. Aku kembali ke desa seperti orang yang mengejar nyawa. Dari 3 hari, malam kedua sudah tiba. Waktu tersisa kurang dari 24 jam. Aku harus menangkap monster itu, membawanya ke kota, meyakinkan Pak Tirtayasa, mendapatkan uang, dan membayarkannya kepada warga desa. Misi yang nyaris mustahil. Aku langsung berlari ke tanah lapang. Paman masih di sana, bercucuran keringat memukul-mukul panci, babi-babi yang sudah kenyang dengan malas menggali tanah atau menikmati mandi lumpur di sungai terdekat. Mereka telah belajar bahwa suara panci berarti makanan. Mereka tidak lagi merusak kebun, tapi bagaimana cara menangkap 1 ekor? Kekerasan tidak bisa digunakan. Jika memasang perangkap dan ada anak babi yang terluka atau Ratu marah, kawanan itu akan panik. Aku harus menggunakan otak. Aku mengamati kawanan itu. Meskipun sudah jinak dan datang untuk makan, mereka masih mempertahankan hierarki sosial liar. Ratu adalah ratunya, dan di bawahnya ada beberapa jantan bertaring panjang. Mereka sering menyeruduk babi lain untuk merebut makanan. Jantan yang sama yang hendak menyerangku. Sombong dan kuat. Sebuah ide muncul. Bukan menangkap, tapi mengundang. Aku berlari ke rumah, mengambil beberapa papan kayu tua dan tali, lalu kembali ke tanah lapang. Aku memilih tempat tersembunyi di balik semak-semak, jauh dari tempat makan, dan aku mulai membuat perangkap kandang. Sederhana, tapi harus sangat kuat. Aku menancapkan tiang kayu, membuat pintu dari papan, dan menambahkan batu besar sebagai pemberat. Setelah kandang selesai, aku pulang dan mengambil sisa jagung dan garam terakhir. Aku teringat ibu pernah bilang babi suka rasa asin. Aku memasak bubur jagung spesial. Jagung ku goreng sangrai dulu untuk memaksimalkan aromanya, baru direbus dan ditaburi garam. Baunya jauh lebih kuat dan menggoda daripada bubur jagung biasa. Aku meletakkan umpan itu jauh di dalam kandang. Pintunya kubiarkan terbuka. Lalu aku berkata pada paman, "Paman, malam ini beri mereka makan sedikit saja. Biar lapar." Malam itu, babi-babi itu mendengkur tidak puas karena tidak kenyang. Saat malam tiba, aku memanjat pohon tinggi dan mengawasi perangkap. Aku tahu babi-babi itu kembali ke hutan, tapi tidak jauh. Bau jagung sangrai terlalu menggoda. Tengah malam, ada gerakan. Seperti yang kuduga, itu adalah jantan yang sombong dan kuat. Sepertinya ia tidak mau berbagi dengan kawanannya. Ia ingin menikmati yang paling lezat sendirian. Ia mendekati kandang dengan hati-hati, berhenti, mengendus. Ia cerdas, tapi godaan aroma itu tak tertahankan. Saat ia memasukkan kepalanya dan akhirnya masuk sepenuhnya ke dalam kandang, brak.
Pintu papan kayu yang berat itu jatuh. Dengan suara yang menggema di seluruh hutan, ia mengamuk, menabrak-nabrak kandang sambil meraung. Kawanan di hutan mulai gelisah, raungan marah ratu terdengar, kawanan itu berlari ke arah kandang. Jantungku serasa mau copot. Aku melompat dari pohon, inilah saat yang menentukan. Aku berlari ke depan perangkap, berhadapan dengan kawanan yang datang. Ratu, berhenti. Aku berteriak sambil memukul-mukul dandang yang ditinggalkan paman dengan sendok sayur, gila-gilaan. Teng, 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 ayo makan. Semua mundur. Kawanan babi itu berhenti. Ratu di barisan terdepan menatapku tajam. Ia tidak mengerti apa yang kulakukan. Aku memukul panci sambil berteriak. Tidak akan disakiti, cuma pinjam sebentar. Besok ku beri 2 kali lipat. Aku memberi isyarat pada paman yang bersembunyi ketakutan di semak-semak. Api, nyalakan apinya, paman. Paman dengan tangan gemetar menyulut obor yang sudah disiapkan. Api berkobar, dan kawanan liar yang takut api itu mundur. Jantan di dalam kandang masih mengamuk, tapi kandang buatanku kuat. Aku menang. Sampel telah diamankan. Keesokan paginya, aku baru bisa meminjam satu-satunya truk di desa setelah berjanji akan memberikan bayaran 3 kali lipat. Memuat kandang berisi monster itu ke atas truk adalah sebuah perjuangan. Aku langsung menuju restoran Pak Tirtayasa. Aku tiba sore hari di hari ketiga, Pak Tirtayasa dan kepala kokinya sudah menunggu. Saat aku menurunkan kandang berisi monster yang mengamuk dari truk, mereka berdua membeku di tempat. Ya Tuhan, kau benar-benar membawanya? Pak Tirtayasa menelan ludah, ini sampelnya. Sekarang, silakan dicicipi. Babi itu dipindahkan ke dapur. Kepala koki dengan pengalaman 30 tahun awalnya ragu, tapi setelah goresan pisau pertama, ia bergumam kagum. Kulitnya tebal, tapi lemaknya tipis dan transparan. Dagingnya merah seperti daging sapi. Tanpa berkata apa-apa, ia memasak daging itu dengan cara paling sederhana, hanya direbus dengan jahe, dimakan dengan garam dan merica. Untuk merasakan rasa aslinya, saat hidangan disajikan, aromanya bukan bau daging babi. Itu adalah aroma ginseng, akar pohon, aroma hutan. Pak Tirtayasa dengan hati-hati mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Ia memejamkan mata, merasakannya, lalu matanya terbuka lebar. Tanpa kata, ia mengambil potongan kedua, ketiga, kepala koki juga mencicipinya, tangannya gemetar. Ini daging dewa. Ini daging para dewa. Pak Tirtayasa menggebrak meja. Budi, kau benar. Ini sebuah karya seni. Berapa harganya? Ada berapa ekor yang seperti ini? Aku beli semuanya. Aku duduk dengan tenang. Sudah saya katakan, tidak akan saya jual semua. Saya akan memasok secara eksklusif dan jangka panjang hanya untuk Bapak. Baiklah. Jangka panjang. Pak Tirtayasa bersemangat seolah menemukan tambang emas. Berapa uang yang kau butuhkan? Aku beri uang muka. Untuk bisnis kan butuh modal. Ia langsung mengeluarkan buku ceknya. 5 miliar. Cukup? Bawa ini, bangun bisnismu dengan benar. Cukup pasok aku 2 ekor setiap minggu secara konsisten. Aku menerima cek itu. Tanganku gemetar. 5 miliar. 5 tahun lalu aku kehilangan segalanya karena ratusan juta. 5 tahun kemudian, aku mendapatkan uang itu kembali dalam semalam. Terima kasih, Pak. Tapi saya harus segera kembali. Ada orang-orang yang menunggu saya. Aku memegang cek itu dan melompat ke truk. Pak sopir, cepat kembali ke desa. Saat aku tiba di halaman desa, hari sudah senja. Hari terakhir dari 3 hari, seluruh warga desa telah memenuhi halaman. Pak Kades di barisan depan, para pemuda sudah siap dengan senapan berburu dan golok. Budi datang. Mana uangnya? Pak Kades menggeram. Kalau tidak ada uang dan babi-babinya tidak dikurung, malam ini kami yang bereskan. Ibu terisak di teras. Aku turun dari truk dengan tenang. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan ke depan Pak Kades. Dan bukannya cek, aku mengeluarkan segepok uang tunai dan menyerahkannya. Pak Kades, maaf membuat menunggu. Kerugian desa katanya 300 juta, kan? Ini 600 juta. Seluruh desa menahan napas.
Pak Kades menerima gepokan uang itu dengan tangan gemetar. Kau. Ini. 300 juta untuk ganti rugi? Suaraku terdengar jelas di seluruh halaman. 300 juta sisanya adalah tanda terima kasih saya kepada warga desa yang telah menjaga babi-babi saya selama 5 tahun terakhir. Mulai sekarang, tidak akan ada satu ekor babi pun yang turun dan merusak kebun. Saya janji. Aku berbalik menghadap orang banyak. Dan mulai hari ini, saya ingin mendirikan koperasi peternakan ramah lingkungan Gunung Awan, berbasis pada kawanan babi ini. Saya akan mempekerjakan pemuda-pemuda di desa kita. Bagi yang mau bekerja bersama, saya akan berikan gaji yang lebih baik dari di kota. Mari kita bersama-sama membangun kembali gunung ini. Mari kita semua menjadi kaya dari gunung ini. Keesokan harinya, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Aku menyerahkan cek itu ke teller dan berkata, saya ingin melunasi seluruh pinjaman atas nama bapak saya, almarhum Bapak Sutrisno, pokok dan bunganya. Hal kedua yang kulakukan adalah pergi ke kantor kecamatan. Saya ingin memperpanjang kontrak sewa Gunung Awan. Untuk berapa lama? Bukan 5 tahun? 20 tahun? Aku keluar dari kantor kecamatan dengan surat kontrak 20 tahun di tangan. Aku telah melunasi utang bapakku, menyelamatkan rumah, dan mengubah bencana menjadi peluang. Aku mengangkat kepala dan menatap Gunung Awan. Langit hari itu terasa luar biasa biru. Lahirnya koperasi peternakan ramah lingkungan Gunung Awan menjadi buah bibir di seluruh kabupaten yang miskin. Orang-orang menyebutku gila. Tapi ketika di bulan pertama aku memberikan gaji 3 kali lipat lebih besar dari upah kuli di kota kepada para pemuda, semua orang menyebutku hebat. Dengan modal dari Pak Tirtayasa dan pinjaman tambahan, aku memulai pekerjaan yang dianggap mustahil oleh semua orang. Aku memasang pagar kawat yang kokoh dengan tiang-tiang beton di sepanjang lereng Gunung Awan. Aku mengubah seluruh gunung menjadi satu kerajaan raksasa. Aku tidak membiarkan mereka kelaparan. Aku membangun pos-pos pakan di berbagai tempat di hutan. Setiap hari, Paman, yang kini menjadi kepala teknis pakan, mengendarai traktor membawa jagung dan ubi, dan dengan gagah memukul panci. Suara teng, teng, kini menjadi simfoni hutan. Aku menepati janjiku. Hanya babi pilihan yang kujual. Aku memasang perangkap berantai yang hanya bisa menangkap jantan dewasa, sementara betina dan anak-anaknya terlindungi sepenuhnya. Kawanan itu tidak berkurang, malah berkembang biak dengan lebih sehat. Babi hitam liar. Gunung Awan menjadi legenda di kalangan pencinta kuliner. Pak Tirtayasa membuka 3 restoran lagi. Aku melunasi semua utang dan membangun kembali rumah orang tuaku menjadi yang terbesar dan termegah di desa. Ibu, yang seumur hidupnya menangis, akhirnya tertawa. Kisahku dimuat di koran dan televisi. Orang-orang menjulukiku Raja Babi. Suatu hari, aku pergi ke kota untuk menghadiri pesta peluncuran menu baru yang diadakan Pak Tirtayasa. Bukan lagi sebagai tukang cuci piring yang bau, melainkan dengan setelan jas yang rapi. Saat sedang berbincang dengan orang-orang, aku terhenti. Di seberang sana, ada Dewi, masih cantik dan anggun. Ia bersama seorang pria muda yang sopan. Aku mengenalinya sebagai pegawai kantor kecamatan yang menyewakan gunung kepadaku. Suaminya. Dadaku terasa sedikit sesak, tapi kemudian lega. Mata kami bertemu. Dewi tampak terkejut melihatku. Mungkin karena ia melihat Raja Babi yang gagah dan percaya diri, bukan pria kuyu di kamar kos kotor. Ia tampak hidup bahagia, tapi di matanya, sekilas kulihat ada kesedihan dan penyesalan. Kemudian ia tersenyum. Aku mengangguk dari jauh sebagai tanda hormat. Ia membalasnya dengan senyuman. Senyuman itu adalah sebuah restu. Kami tidak bertukar sepatah kata pun, tapi itu sudah cukup. Cinta yang harus kuputuskan dengan tanganku sendiri untuk menyelamatkannya. Sekarang aku merasa damai. Ia telah menemukan kebahagiaannya, aku telah menemukan jalanku. Jalanku adalah gunung itu. Sore itu, aku tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke gunung sendirian, membawa sebuah wadah kecil. Aku naik ke puing-puing bekas kandang, tempat aku membakar dupa perpisahan. Senja mewarnai langit dengan keemasan, dan angin bertiup sejuk. Dari dalam semak-semak, sebuah bayangan abu-abu raksasa berjalan keluar dengan wibawa. Ratu. Ia sudah sangat tua, tapi wibawa sang ratu tidak berubah.
Ia tidak lagi muncul di pos pakan yang ramai. Ia punya harga dirinya sendiri. Ia menatapku. Aku pun menatapnya. Kami bukan lagi tuan dan ternak. Kami adalah dua sahabat yang telah menaklukkan takdir bersama. Aku menuangkan isi wadah itu ke atas batu datar. Jagung ketan yang direbus dengan gurih. Ini makanan spesial untukmu, ratuku. Ratu mendengkur rendah. Ia tahu itu adalah bagiannya. Dan perlahan mendekat. Aku tidak melihatnya makan. Aku berbalik. Di belakangku, terdengar suara ia mengunyah jagung dengan nikmat. Aku menuruni gunung dengan hati yang ringan. Aku telah melunasi semua utangku. Utang pada orang tua, utang pada cinta, utang pada warga desa, dan juga utang pada diriku sendiri. Aku berbisik pada angin. Terima kasih, Ratu. 5 tahun lalu, aku terpaksa meninggalkan kalian dan mengingkari janji. 5 tahun kemudian, kalian diam-diam menunggu dan menepati janji hutan. Kalianlah yang mengangkatku, yang kukira sudah mati, dari kubangan lumpur yang gelap ini. Sungguh. Terima kasih.